Belum kedengaran Pak suaranya Pak. Kedengaran suara. Suaranya mah putus-putus Putus tadi Pak. Bu. Ya, Ini udah kedengar. ya. Silakan Bapak. Ya, saya Bu Yani ya, nggak kedengar tadi. Ya, silakan Bapak Direktur untuk Iya, menyampaikan. baik. Kayaknya Bu Yani sinyal di situ kurang lemah ya di ruang Zoom ya, Sinyal bagus. belum stabil ya. Gimana? Oke, sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Ibu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa Ya, ala ya. alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada hari ini dapat mengikuti apel dan tausiah rutin yang kita adakan sudah 2 tahun mulai dari proses masa pandemi, dan kegiatan ini salah satu yang masih bertahan sampai hari ini sebagai bagian daripada upaya-upaya kita menjembatani ketika tidak bisa bertemu antar pimpinan dengan dosen dan juga kampus-kampus yang berjauhan. Kemudian salam dan salam juga tidak lupa kita harapkan Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita berharap mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak nantinya. Yang kami hormati Ibu Ustazah Nur Asyah Ibrahim SAG sebagai narasumber pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian Ibu moderator Ibu Nurmayani, berikutnya Ibu Noni Zakiyah yang telah menginisiasi, dan tidak lupa juga kepada Ibu Munira dari dosen farmasi yang telah bersedekah Zoom sehingga kita dapat melaksanakan tausiah apel pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian teristimewa kepada Bapak Ibu pengelola, kemudian juga adik-adik mahasiswa, serta alumni. Tadi disampaikan oleh Bu Yani ada hadir alumni. Nah, tentunya sebentar lagi bulan Ramadan, saya ingin membaca 2 pantun. Di Arab Saudi ada kota Mekah, berdiri tegak Baitullah di sana. Sungguh Ramadan bulan penuh berkah, semoga puasa dapat kita jalani bersama. Amin ya Rabbal. Kembang melati sungguhlah indah, tumbuh di taman sebagai hiasan. Wangi Ramadan tercium sudah. Jika ada salah, mari saling memaafkan. Jadi Ibu Ustazah yang kami hormati, hari ini kami
Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa kami adalah satuan kerja Kementerian Kesehatan di Provinsi Aceh. Sehingga pola kerja dan tata kerja di bulan Ramadan itu mengikuti aturan-aturan yang ada di kementerian atau di pemerintahan pusat. Oleh karenanya bisa jadi di daerah itu libur, sedangkan kami bisa jadi tidak libur. Nah, tentunya kami berharap Ustazah dapat menyampaikan bagaimana mengumpulkan pahala yang banyak di bulan Ramadan, sedangkan kita ini bekerja. Karena ada pemahaman bulan Ramadan itu mungkin lebih banyak berada di masjid atau kegiatan-kegiatan ibadah yang sifatnya personal. Nah, sedang hari ini apakah itu kami, pegawai, dosen, dan mahasiswa semua juga harus bekerja seperti biasa, sama seperti antara bulan Ramadan dengan bulan di luar Ramadan, kecuali bisa jadi pergeseran waktu pulang ya lebih pendek, bisa lebih cepat daripada biasanya. Nah, tentunya kami berharap ada pencerahan dari Ustazah tentang bagaimana mengumpulkan pahala sembari bekerja. Nah, ini yang kami ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, kami berharap kegiatan ini dapat terus berlangsung, ya, baik yang ada yang menginisiasi atau tidak. Kegiatan-kegiatan yang bagus itu jangan hilang, tapi malah kalau bisa kita tambah dan kita tingkatkan. Mohon maaf Ustazah juga ini pengunjungnya tidak banyak ya. Saya lihat tadi baru 71 orang. Sedangkan jumlah pegawai kami 550 orang. Tambah lagi jumlah mahasiswa 3.000, hampir 3.500 ya. Tapi hari ini yang baru hadir jumlah 70. Biasalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan memang belum banyak mengundang semangat orang. Representasi masjid, representasi jamaah subuh itu menggambarkan kekuatan dari partisipasi jamaah untuk beribadah. Ini juga demikian kami paham, tapi pun begitu bisa jadi ini karena juga ada kegiatan belajar, juga ada kegiatan aktivitas yang lain. Ada 700 mahasiswa kami sedang KKL di lapangan, yaitu di Aceh Tengah dan Benang Ria. Bisa jadi ambil sisi positifnya adalah sinyal yang tidak ada di merata di setiap daerah atau di mana anak-anak itu berada. Nah, kita berharap tausiah pada hari ini membawa penambahan ilmu pengetahuan, kemudian membuka cakrawala berpikir kita, dan juga menambah khasanah hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita kita jalani, sekaligus juga bagaimana kegiatan-kegiatan perkantoran dan kegiatan perkuliahan tidak terganggu di dalam bulan Ramadan. Kami pikir itu saja. Selamat apel dan tausiah ini akan kita ikuti ceramah atau tausiah dari Ustazah Nur Asya Ibrahim. Kepada Ustazah kami persilakan. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur yang telah memberikan sambutan pada kita sekalian. Bapak Ibu beserta anak-anak kami, seluruh mahasiswa dan juga para alumni, tentu saja beberapa saat lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah. Lebih kurang barangkali 15 hari lagi ya, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Untuk itu, tentu ada hal-hal yang harus kita persiapkan secara fisik dan mental. Sehingga kita akan menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, hati yang gembira. Sebelumnya tentu saja kita akan perkenalkan siapa sosok Ibunda Ustazah yang sudah berada di sebelah saya. Bu Nur Asya, sarjana agama ini merupakan
istri dari Kepala Biro Isra saat ini. Dan beliau memiliki 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Begitu ya Bu ya? Kegiatan beliau sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga, juga memiliki pekerjaan tambahan sebagai pimpinan Yasaku Aceh atau Sahabat Quran Aceh yang mendidik anak usia dini untuk menjadi hafiz cilik dan cinta Quran. Selain dari itu, Bu Nur Asiah juga mengisi hari-hari beliau dengan taklim dan juga sebagai pembimbing haji dan umrah dari PT Grand Darussalam Medan. Apa saja yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah kita dengarkan sesaat lagi. Dengan hormat kami persilahkan Ibu Ustazah untuk menyampaikan penjelasan yang lengkap untuk kami akan menyambut bulan Ramadan dengan hati yang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah. Tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna al-fahma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia, terutama nikmat iman. Yang kita yakin bahwa dengan nikmat iman ini pula lah kita bisa berkumpul walaupun jarak yang jauh, tidak berhadapan. Dan ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, kepada umat akhir zaman. Walaupun kita tidak bertemu, tapi kita bisa melanjutkan aktivitas kita dengan sangat maksimal insya Allah. Dan ini pula lah yang menjadi juga satu keberkahan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika Nabi hidup, bahwa Nabi tidak bisa menjumpai semua umatnya sampai kita yang di Aceh ini. Tapi ketika Rasulullah SAW telah wafat, maka dia bisa menjenguk semua umatnya. Maka itulah ketika kita diperintahkan untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika hidupnya, maka Allah menghidupkan ruhnya untuk menjawab semua salam dari umat-umatnya. Maka bersyukurlah kita umat di akhir zaman ini menjadi orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya kepada Nabi kita, siapakah orang yang paling pantas, yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir? Maka Nabi mengatakan mereka yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tentunya sangat bersyukur dalam komunitas ini dan Bapak Direktur yang sangat-sangat kami hormati, yang sangat-sangat kami muliakan. Kemudian Wakil Direktur, dosen dan keluarga besar dan mahasiswa, bahkan tadi katanya ada alumni ya. Benar. Ada alumni yang alumni juga masih terikat batin ya dengan kita, sehingga alumni juga bisa ikut bersama dalam acara Tarhib Ramadan.
Kita bersyukur karena memang tadi dikatakan bahwa jumlah kita kurang lebih 5.000 ya Pak Direktur. Totalnya ya 400, kemudian hampir sekian mahasiswanya hampir 5.000 ya. Saya teringat apa kata Ali bin Abi Thalib, apa itu takwa? Ar-ridha minal qalil. Engkau ridha yang sedikit ya. Kita ridha dengan yang sedikit. Jadi berapapun jumlah kita, insya Allah kita katakan alhamdulillah. Sehingga dari yang sedikit itu Allah akan memperbanyaknya dan menumbuhkan cabang-cabangnya lagi. Dan seperti tadi dikatakan bahwa kajian ini, apel dan tausiah ini sudah berjalan 2 tahun. Jika kita menanam pohon 2 tahun, kira-kira sudah berapa cabang dan rantingnya? Dan sudah berapa kali berbuah ya Pak ya? Sudah berapa kali berbuah. Jadi ini adalah satu amal soleh, ya, amal batin, yang nanti di yaumil akhir jika kita ikhlas kepada Allah, maka ini akan menjadi panen besar. Makanya kita bersyukur memiliki pemimpin yang konsentrasi kepada pembinaan, pencerahan untuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dikatakan bahwa siapakah orang yang bertakwa itu akan menjadi kekasih Allah, adalah mereka yang terus menjaga imannya dan mempertahankan imannya. Dan bagaimana kita menjaga komunitas ini berada dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan terus menekan dan dengan terus memberikan satu pencerahan-pencerahan melalui ilmu pengetahuan. Dan kalau kita dalam Islam disebut dengan tarbiyah, terus melakukan pendidikan-pendidikan. Sama juga seperti hari ini yang kita lakukan adalah bahagian dari menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau disebut dengan tarhib. Apa itu tarhib Ramadan? Tarhib Ramadan adalah menyambut datangnya bulan mulia. Jadi kita sambut datangnya bulan yang mulia ini yaitu Ramadan dengan apa? Dengan hati yang sangat lapang, dengan hati yang sangat senang, dengan hati yang sangat terbuka, dengan ruh dan jiwa raga kita yang memang penuh dengan semangat. Maka kita akan mempersiapkan apa-apa yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu persiapan ruh dan persiapan jiwa. Oleh sebab itu kalau kita lihat bagaimana kita melakukan persiapan ruh, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 54 bahwa waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Allah mengatakan hendaklah semua kita itu terus menuntut ilmu pengetahuan, maka dengan ilmu itu annahul haqqu mir rabbik. Maka Allah mengatakan dengan ilmu itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebenaran-kebenaran kepada kamu. Makanya di akhir zaman, bulan suci Ramadan ini sudah ditinjau dari ilmu kesehatan ya, ilmu kita katakan psikologi dan seterusnya. Itu semuanya memiliki puncak yang sangat maksimal untuk mendapatkan seorang insan kamil kalau kita dalam Islam. Siapakah insan kamil? Mereka yang memiliki kepribadian yang sangat prima, baik ruh maupun fisik. Sangat prima sekali. Karena apa kata Allah? Fayu'minuna bih, orang-orang yang telah dibarengi dengan ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan iman kepadanya. Fatukhbita lahu qulubuhum, maka dia akan tunduk dan patuh dari apa yang Allah perintahkan. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim, dan Allah akan memberi hidayah kepadanya. Dan Allah akan memberikan iman kepadanya, dan Allah akan meluruskan jalannya. Jadi tidak ada jalan lain bahwa jika kita ingin dekat dengan Allah, mengetahui hukum-hukum Allah, memang kita harus belajar dan terus belajar. Dari belajarlah kita akan mengajar dan seterusnya. Maka terkait dengan apa persiapan dan ending dari Ramadan, Allah katakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebenarnya bulan suci Ramadan ini adalah salah satu madrasah untuk terus Allah berikan hudan, petunjuk Al-Qur'an, hidayah kepada kita. Maka dengan hidayah itu jalan kita akan menjadi lurus, bukan bengkok. Maka kita katakan apa persiapan utama yang harus kita lakukan? Merujuk kepada surah Al-Baqarah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk terus dekat dengan Al-Qur'an. Maka kita bisa melihat bahwa seseorang yang mengetahui dia dekat atau tidak dengan Allah, seberapa dekat hari-harinya dia dengan Al-Qur'an. Jadi kalau hari-hari berapa jam kita bersama Al-Qur'an?
berapa waktu kita mempelajari Al-Quran, mendalami dan seterusnya, atau concern kepada ilmu Al-Quran. Seperti hari ini kita concern. Direktur kita concern bahwa 2 tahun sudah berjalan, concern setiap apel ada tausiah. Apel ada tausiah bulanan yang kita ingin menggerakkan bahwa ada pemahaman-pemahaman, dari sini akan ada pencerahan-pencerahan yang kita bisa dapat dari kita berkumpul bersama untuk mengkaji beberapa ayat dari Al-Quran yang tentunya untuk kemaslahatan yang utama adalah kita lihat akhirat kita. Tapi imbasnya adalah untuk memberdayakan diri kita. Makanya kita melihat bahwa di dalam Al-Quran kita lihat banyak sejarah-sejarah ya pada masa lalu bagaimana orang-orang saleh, bagaimana orang salafus saleh, bagaimana para sahabat, dan yang tertinggi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Yang tertinggi dulu kita katakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 2 menjadi fokus utama, fokus di siang hari dan fokus di malam hari. Ya, fokus di siang hari dan fokus di malam hari. Maka hadis yang sangat sahih itu adalah 2. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dia menghidupkan Ramadan itu di siang hari dengan shoma, dengan puasa, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, dan menahan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka Allah akan menjamin ampunan baginya dan dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia akan bersih dari semua dosa-dosanya. Tentu seperti yang tadi dikatakan, kita ini kan bekerja ya. Kita bekerja, maka aktivitas kita hari-hari. Kalau kita lihat, Islam ini sangat universal. Islam ini sangat include, sangat kamil, sangat sempurna. Tidak ada yang menghalangi kita di dalam bergerak, dalam bekerja ketika kita berpuasa. Tata tertib apapun yang dibuat satu perkantoran, karena puasa ini bukan benda yang kita bawa-bawa. Ya, ini adalah maksimal, adalah ruh. Yang ruh kita tidak perlu ruang dan tidak perlu tempat dia. Ya, jadi dia adalah salah satu kita katakan ciptaan Allah yang dia bisa masuk dalam semua kondisi. Apakah kita orang yang paling sibuk, apakah kita orang yang paling banyak aktivitas, apakah kita orang paling kaya, orang yang paling pintar segala macam. Maka puasa itu kita hidupkan di siang Ramadan, maka itu akan menjadi satu tolak ukur yang maksimal untuk kita ini. Makanya kita lihat bagaimana Nabi mengatakan tentang puasa. Rasulullah mengatakan bahwa as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Kalau mungkin kita bisa lihat film-film di televisi ya, perisai. Seperti orang sedang berperang. Kemudian kita berperang, biasanya film-film Dayak dan segala macam yang banyak sekali melawan, yang dulu belum ada senjata. Maka ada kita naik kuda, kemudian ada tamengnya deh. Ada tameng. Maka tameng itu nanti akan dibuat begini, maka senjata itu nggak kena ke tubuh kita. Jadi mau kita katakan bahwa orang-orang yang puasa dengan penuh ajaran Nabi disempurnakan, seperti Imam Ghazali mengatakan ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Kita ambil mengatakan bahwa puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya, maka dia akan menjadi junnah. Junnah itu apa? Menjadi benteng pada dirinya untuk pengendalian diri, nafsunya. Makanya orang yang sukses dalam hidup ini adalah orang yang sangat terampil mengelola kalbu. Orang yang sangat terampil mengelola nafsunya, mengelola kalbunya, mengelola suasana batinnya. Hari ini coba lihat betapa banyak orang yang pintar, cerdas, terjatuh karena kepintarannya. Karena tidak bisa mengendalikan kalbunya. Kalbu itu salah satunya, dia nggak mau main kepada yang jahat. Dia nggak mau main kepada yang tidak mau bersama dengan sesuatu yang membangkang. Sesuatu yang melanggar, sesuatu yang bertolak belakang dengan kalau kita di Aceh kanun bisa jadi ya, peraturan, hukum. Dia tidak mau bertetangga dengan itu karena dia mainnya bukan fikir. Fikirnya setelah dia menjadi seorang yang waliya alamalladzi tadi, orang yang menuntut ilmu, maka dia akan menjadi orang yang membersihkan kalbunya, tunduk patuh kepada Allah karena ilmunya ilmu Allah. Jadi orang yang berpuasa ini akan menjadi junnah, akan menjadi perisai bahwa dia tidak terjerumus dengan izin Allah karena dia mengendalikan nafsunya. Maka tentu kita hari ini mencari sosok ya. Pemimpin adalah mereka yang cerdas, kemudian mereka yang juga kalbunya
tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang lembut kalbunya itu juga siapapun yang melihatnya ada kecenderungan karena ada sayang dan cinta yang sudah Allah tanamkan pada dirinya. Ya, makanya dikatakan bahwa walladzina amanu wa amilus solihati sayaj'ala lahumur rahmanu wudda. Pada orang beriman, pada orang beramal soleh dimasukkan dalam ruh dan jiwanya cinta dan sayang. Ya, cinta dan sayang. Cinta dan sayang itu salah satunya bagi kita yang berpuasa disunnahkan oleh Nabi kita pada siang hari adalah dengan apa? Dengan memperbanyak yang ditanya oleh Bapak Direktur tadi, apakah orang berpuasa di siang hari yang duduk di masjid? Ya kan? Maka pernahlah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah sebenarnya orang yang paling baik itu? Orang paling baik adalah orang paling bermanfaat bagi umat. Lalu dikatakan apa yang bisa kita lakukan pada bulan berpuasa? Pada bulan puasa ini, yang pertama kita menahan, mengendalikan hawa nafsu kita, dan kita memang diajarkan untuk banyak berbagi sesama. Salah satunya adalah memberi iftar, memberi buka puasa. Dan sampai-sampai Nabi kita mengatakan bahwa orang yang memberi iftar, berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia pahala orang yang berpuasa akan diberikan kepadanya tanpa mengurangi orang yang sedang berpuasa. Jadi hari ini ketika kita ngantor, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, jika kita diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita diberikan satu rezeki oleh Allah, maka di siang hari kita menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan di siang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, plus marilah banyak berbagi. Itulah diawali pada bulan Sya'ban, persiapannya adalah dengan Nabi kita memerintahkan hendaklah para agnia untuk mengeluarkan zakat-zakatnya pada bulan Sya'ban agar zakat-zakat dan infaknya itu bisa dimanfaatkan oleh fuqara wal masakin pada bulan Ramadan. Sehingga 2 kilo minyak, 3 kilo minyak yang kita opor ke sana menjadi bahagian pengguguran dosa-dosa kita dan menjadi satu amalan yang bisa memperberat timbangan amal soleh kita karena itu sunnah yang sangat diberatkan. Lalu setiap fuqara wal masakin tadi dia berpuasa dengan buka puasa sembako yang kita berikan, maka seluruh pahala puasanya menjadi bahagian pahala yang kita dapatkan. Jadi aktivitas kita bisa jadi aktivitas di kantor kita jalan, tapi kita sebenarnya sudah meremot, sudah mengeluarkan pahala yang begitu banyak bagi para pekerja yang kita percaya bahwa di semua kita ini kalau UMR di atas UMR ya. Iya, di atas UMR kita dapat. Jadi zakat dan infak. Dan infak itu fis sarai wa dharra. Keluarkanlah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi lapang kita keluarkan, sempit kita keluarkan juga untuk apa? Karena memang mengeluarkan sesuatu sebenarnya kita sedang invest. Nah, ini kan perlu pemahaman tunduknya kalbu ya. Karena kita lagi butuh. Coba lihat para pendengar semuanya. Coba kita lihat. Ketika kita lagi butuh sekali sesuatu, kadang-kadang disitulah orang minta tolong sama kita. Lalu kita bilang, Bu, ini saya belum bisa berikan karena saya sekarang lagi juga harus fokus kepada ini. Saya lagi sekolahin anak, saya lagi. Sebenarnya kalau kita mau tahu pakai ilmu kalbu ya, pakai ilmu tarbiyah. Ketika kita ada masalah, lalu ada orang meminta tolong kepada kita, jangan kita pikir bahwa kita sedang menolong dia, tapi Allah sedang menolong kita. Jika engkau merespon orang yang meminta tolong kepadamu, maka sebenarnya engkau sedang ditolong oleh Allah. Tapi ketika engkau abai, engkau memang tidak mau ditolong oleh Allah. Maka dikatakan dalam hadis, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Engkau akan selalu senantiasa ditolong oleh Allah selama engkau mau menolong saudaramu, mau menolong orang lain. Makanya ketika ada jalan buntu, ada koreksi diri kita. Bahwasanya siapa orang yang pernah datang kepadaku yang tidak aku tolong. Makanya dikatakan oleh Nabi kita bahwa aku, kata Rasulullah, di bulan Ramadan seperti angin yang berhembus. Pemberiannya seperti angin yang berhembus. Nah, ini pahala siang hari ini luar biasa. Maka dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwasanya kita menahan diri, tidak makan, tidak minum, tapi ingat ada amalan lain lagi yang harus kita berikan apa? Maka kita berinfak dan bersedekah di siang hari untuk memberi iftar.
Ini menjadi fokus utama. Iftar bukan buka puasa bersama-sama. Mungkin budaya ini karena terjadi karena apa? Karena kita juga tidak kembali kepada al-hajjnya, kepada Qur'annya, kepada hujjah. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat? Di masyarakat kita lihat secara umum, ya, secara umum mereka kumpul, kawan alumni, mungkin Politekes, kawan SMA, kawan SD, mungkin kawan organisasi, kumpul-kumpul makan bersama. Walaupun ada juga yang kita beri kepada fakir dan anak yatim. Tetapi jika makan bersama kita karena kita orang sama berada, mungkin dana yang sekian itu bisa kita infak lebih melebar lagi. Karena jumlah fuqara wal masakin jauh lebih banyak ketimbang jumlah para agniya. Coba kita lihat kalau kita duduk makan sama kawan berada di satu, kalau di Aceh, di Banda Aceh mungkin seperti Lembakri ya. Duduk di satu meja kira-kira berapa ratus ribu habis? Jutaan. Biasa. Iya, jutaan. Kira-kira kalau fuqara wal masakin kita kasih uang 1 juta, dia bisa hidup 1 bulan apa enggak? Makan 1 hari kita bersama teman dan sahabat bisa makan 1 bulannya fuqara wal masakin. Makanya ada pemahaman para ulama begini dalam berbagi. Jika kita memberi misalnya 2 kilo minyak, 1 kilo gula kepada orang fuqara, orang masakin, apa yang terjadi? Jika kita tidak memberi beras, minyak, gula pada waktu puasa pertama sampai ke-10, bisa jadi hari itu dia tidak makan. Bisa jadi hari pertama, kedua dia tidak makan. Karena tidak ada apapun yang mau dia makan. Lalu kita memberilah 1 kilo beras misalnya. Gara-gara 1 kilo beras itu tersambunglah nyawanya. Berarti 1 kilo beras setara dengan di hadapan Allah, di sisi Allah itu setara dengan menyambung nyawa. Itulah besarnya pahala bagi orang-orang yang hatinya lembut kepada fuqara wal masakin dan kepada orang yang membutuhkan. Maka dikatakan Rasulullah, barang siapa yang melapangkan seorang susah di dunia, seperti seakan-akan dia melapangkan seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi ini, maka dia muslim di atas permukaan bumi, maka seperti dia melapangkan semua muslim, dan dia akan dilapangkan Allah di dunia sampai di akhirat. Dan barang siapa yang memberatkan, menyulitkan, menzalimi seorang muslim di dunia, seperti dia menzalimi seluruh manusia, dan dia akan kehidupannya juga payah di dunia sampai ke akhirat nanti. Mungkin kita bisa lihat ya kondisi hari ini. Makanya hari ini kita fokus kepada puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, dan menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi ingat, ada amalan yang sangat gede yang tidak terkejar oleh fuqara wal masakin, itulah memberi. Itu tidak terkejar oleh fuqara wal masakin. Kenapa? Mereka punya niat, punya rasa ingin memberi, tapi tidak ada di mereka. Mereka hanya bisa sholat, berzikir, dan segala macam. Mungkin tenaganya. Tapi bagi orang agniya, ini adalah satu prestasi yang sangat besar ketika di Ramadan tiba. Karena apa? Diraup seluruh pahala-pahala orang fuqara wal masakin itu untuk dirinya. Sementara 1 Ramadan saja kita diterima pahala, maka 70 tahun perjalanan jarak kita dengan kesengsaraan. Makanya orang memberi itu dia enjoy saja, dia bahagia sekali. Dan kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib tidak masuk ke dalam rumahnya, dia tetap berada di terasnya. Kalau barang-barang di rumahnya itu ada harta yang masih tertinggal, belum dia serahkan kepada fuqara wal masakin. Makanya kita perlu merujuk kepada bagaimana sahabat, bagaimana ulama-ulama, bagaimana Nabi kita ketika menghadapi bulan Ramadan lebih kepada berbagi. Nah, makanya persiapannya dari sekarang, yaitu dari bulan Sya'ban, keluarkanlah zakat-zakat kita di fisabilillah, kemudian keluarkanlah infak-infak kita di akhir Sya'ban ini. Makanya kita lihat alhamdulillah sebagian besar ya masyarakat kita, khususnya juga di Banda Aceh, saya lihat karena saya tinggal di Banda Aceh, saya lihat dan teman-teman ada gerakan berbagi dan segala macam, itu banyak sekali sembako-sembako yang siap untuk dibagi. Dan kita di kantor ini pun kita bisa lakukan, bahwa mari kita kembalikan bahwa mungkin ada anggota kantor kita yang adiknya, kakaknya, dia bekerja di sini tapi ada anggota keluarganya yang tidak selapang beliau. Maka nanti kita akan catat bahwa siapa kerabat-kerabat terdekatnya, sehingga ketika kita berbagi, dahulukan dulu kepada kerabat Politekes. Jadi kalau yang keluarkan misalnya Tapak Tuan, maka keluarga Tapak Tuan. Kalau Banda Aceh, keluarkan di Banda Aceh. Kalau yang di Langsa, keluarkan yang di Langsa. Akhirnya apa?
semua kita menjadi senang, dan orang fukara dengan orang masakin tidak, fukara orang masakin dengan orang agniya menjadi sahabat. Makanya kalau kita lihat orang-orang fukara orang masakin itu, kalau ada yang tinggal di kota, mungkinnya dia pulang kampung, ya, dia berharap bahwa cepatlah pulang. Yang diharapkan itu kadang-kadang bukan fisik kita, tapi apa? Pemberian kita. Maka jika kita orang yang ditunggu-tunggu kehadirannya, yakinlah bahwa kita adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti mungkin kawan-kawan semua, ya, para peserta pendengar semua, mungkin bisa jadi ketika Ramadan datang, ketika akhir Sya'ban datang, banyak mungkin WA yang masuk di kita, ya. Ibu mohon bantuan ini, Ibu sembako, bagian sembako, Bu ini. Yakinlah ketika itu masuk di kita, itu cara Allah untuk memberi rezeki kepada kita. Cara Allah untuk menyelamatkan itu. Dengan apa? Dengan pemahaman ilmu. Tapi kalau tidak dengan pemahaman ilmu, maka kita mengatakan si Aat peng. Si Aat bantuan, si Aat bantuan. Tapi tidak begitu. Kalau kita orang fukara, mungkin orang meminta kepada kita. Karena kita sudah diangkat derajatnya dari segi harta oleh Allah, lalu harta itu kita bawa ke taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan besar bagi kita yang Allah beri rezeki, marilah kita berbagi. Lalu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa yang utama kita berbagi? Yang pertama, kata Rasulullah, berbagilah engkau kepada penuntut ilmu. Maka kita lihat dalam snif zakat ada namanya fisabilillah. Ya, ada snif fisabilillah. Fisabilillah ini apa? Mereka yang hari-harinya itu di jalan Allah. Makanya bisa jadi seorang guru, bisa jadi seorang santri yang tekun dalam belajar. Sehingga hari-harinya tidak ada yang bisa tersia-siakan. Semuanya mengkaji ilmu pengetahuan. Makanya kata Rasulullah, janganlah semua engkau pergi ke medan perang. Tapi hendaklah ada sebagian kamu yang menuntut ilmu pengetahuan, sehingga dari ilmu itu dia bisa memberikan pencerahan kepada umat. Coba kita lihat dari seorang yang cerdas, yang pintar, yang cemerlang pikirannya, betapa banyak terjadi perubahan-perubahan. Tanpa memuji seorang direktur pada hari ini, ketika hari ini kita buat apel lalu tausiah, kira-kira kalau orang nggak punya iman kepada Allah, apakah ini mau kita lakukan? Ini menghabiskan waktu 2,5 jam. Bagi kita orang bisnis, bagi saya juga orang bisnis, 2,5 jam itu sesuatu yang luar biasa untuk kita bisa dapatkan income dan segala macam. Tapi kita tahu bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada kehidupan yang panjang nanti yang uang-uang itu nggak kita bawa lagi. Bahwa yang kita bawa itu adalah rezeki batin. Itulah ketundukan, itulah kepatuhan, itulah yang khusyuk, itulah amal soleh, itulah yang kita bawa nanti kepada Allah. Andai pun kita diberi harta oleh Allah, maka harta itu kita salurkan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya fisabilillah kata Rasulullah, itu yang utama. Jadi ada zakat-zakat kita, mana misalnya pesantren atau misalnya pembangunan apa yang untuk ilmu pengetahuan, maka kita masukkan 2,5%-nya ke sana. Ini bahagian yang bisa juga bawa kabul daripada puasa kita di siang hari, dan itu sangat membantu sekali. Karena apa? Bahwa infak sedekah itu tidak terkejar dengan amal apapun, dan itu memang orang-orang yang dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bahwa tidak bercampur pada diri seorang mukmin sifat kikir, seperti tidak bercampurnya minyak dan air. Jadi kalau kita misalnya ada masih sifat kikir, dipertanyakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, hendaklah engkau berpuasa, tapi dia kikir, maka masih ada tanda tanya. Mengapa kita disuruh puasa oleh Allah? Agar kita bisa mengetahui lapar, agar kita bisa mengetahui haus, supaya nanti kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, janganlah sampai lapar dan hausku membuat aku melakukan perbuatan dosa kepadamu, ya Allah. Kenapa? Karena dalam kulkas kita ada makanan, tapi kita mampu menahan. Kecuali fuqara wal masakin. Maka nanti tingkat yang tertinggi ada doanya. Ya Allah, aku telah merasakan haus dan lapar di dunia ini. Walaupun engkau memberi rezeki kepadaku, ada di kulkas kita. Ya. Tapi kita katakan kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau cukuplah di dunia ini, janganlah engkau berikan haus dan lapar lagi di padang mahsyarmu, ya Allah. Jadi untuk dirasa. Maka dari dirasa bagaimana laparnya, maka kita dengan rasa itu timbul sayang untuk memberi kepada fuqara wal masakin. Tapi ketika kita memberi, itu juga bisa untuk menyelamatkan kita di padang mahsyar. Maka kata Allah, aku ghani, aku adalah yang sangat kaya, kata Allah. Ku kembalikan lagi seluruhnya. Maka dikatakan Nabi kita, orang yang memberi sedekah di bulan Ramadan, itu sangat jauh dan paling afdal ketimbang orang yang memberi di bulan-bulan yang lain. Ya, orang yang berpuasa juga di bulan 1 Ramadan dengan 1000 kali dia berpuasa di bulan yang lain juga berbeda. Itulah berkahnya Ramadan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi kita, man qama ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Redaksinya hanya soma dengan koma. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maka Allah juga akan menggugurkan semua dosa-dosanya. Maka disitulah ayat yang mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah engkau dengan sabar untuk kehidupan duniamu dengan pengendalian diri, dan minta tolonglah engkau dengan salat untuk kehidupan akhiratmu. Nah, makanya kita dihidupkanlah untuk qiyamul lail dan seterusnya. Dan kita bersyukur hari ini khususnya kita lihat di Aceh dan di tempat-tempat lain juga. Sekarang kita, kalau kita di Aceh, saya lihat hampir rata-rata masjid yang besar-besar itu qiyamul lail sudah hidup. Yang dimaksud qiyamul lail itu masuk dari ba'da maghrib, menghidupkan malam itu dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat isya berjamaah, disambung dengan sholat tarawih berjamaah, disambung dengan sholat witir, lalu tidur sejenak, disambung dengan qiyamul lail dengan melakukan tahajud secara bersama-sama sebagai satu start. Karena memang bahwa sholat itu adalah penyelamat bagi setiap diri manusia. Maka dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa ketika kita menahan nanti di siang hari, lalu kita juga menahan dengan melaksanakan ibadah sholat, ini menjadi satu predikat yang menjadi bahwa kualitas dari Ramadan kita ini akan terjaga. Dan tentunya di Aceh untuk kantor itu kecuali rumah sakit ya Bu ya, yang masuk ya, itu pun di shift. Ya, kalau rumah sakit kan ada per minggu kadang di shift ya, 1 hari 3 shift. Berarti kita waktu shift kita hablum minan nas ya, bisa kita dengan baca Quran segala macam. Berarti waktu yang kita tidak kena tugas maka kita akan qiyamul lail. Dan hebatnya bahwa orang-orang yang ikhlas melakukan qiyamul lail itu Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan ruh dan fisiknya. Makanya coba kita lihat bagi kita yang suka menghidupkan malam ya, kita bangun jam 2:30 malam, lalu kita salat tahajud ya. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat ataka rabbuka maqama mahmuda. Itu memang paginya nggak ngantuk. Tapi kalau kita bangun dengan hanya mengharap supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, supaya hajat-hajat kita terpenuhi bukan karena cinta kepada Allah, ini bisa jadi paginya kita mengantuk, makanya bermasalah ketika ke kantor. Maka yang perlu lagi ikhlas. Artinya kita bersujud di malam hari itu memang ingin mendekat kepada Allah untuk la'allakum tattaqun. Karena takwa tadi kata Ali bin Abi Thalib, di samping ar-ridha minal qalil, ridha dengan yang sedikit, ada yang pertama yang paling utama apa? Bahwasanya kita al-khaufu minal jalil. Sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut kita tentunya dengan mendekat kepada Allah. Dan salah satu amalan yang bisa mendekat kepada Allah itulah sholat. Maka yang utama adalah sholat wajib, tapi di Ramadan ditambah. Maka dikatakan orang yang melaksanakan salat-salat sunnah di bulan Ramadan dihitung seperti salat wajib. Seperti salat wajib. Dan kalau salat wajib dihitung seperti 70 kali lipatnya. Dikelipatan lagi. Apalagi ketika kita berada di bulan Ramadan nanti, kemudian ketika berada di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dihitung seperti 1000 tahun. Bukan 1000, di atas. Ya, di atas. Khairun itu di atas, lebih daripada 1000 bulan. Berarti semalam beramal setara dengan seperti kita beramal 83 tahun. Jadi jika ada di antara kita beramal di malam di Lailatul Qadar, kita katakan astaghfirullah wa atubu ilaih, kita sedang mengucapkan istighfar 83 tahun. Sementara kita 1 jam pun di sini sudah, Bu, masih udah siap, Bu? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Nggak sabar kita. Tapi Allah memberi Ramadan itu seperti itu. Nah, makanya kawan-kawan semua, kita semua, dan saya juga menasihati diri saya sendiri, mari kita ambil ya madrasah Ramadan ini sebagai satu perbaikan dan pencerahan jiwa dan ruh kita. Karena nanti di yaumil akhir tidak ada yang lain. Ya, maka dikatakan bahwa siapakah orang yang beruntung ketika berada di yaumil akhir? Yaitu orang yang wazuhziha 'anin nar, orang yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dijauhkan dari kesengsaraan, yaitu neraka anar, dan orang yang dimasukkan wa adkhil, yang dimasukkan ke dalam wa udkhilal jannah, dan orang yang dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang beruntung. Mungkin kalau di dunia ini kita masih bilang siapa orang beruntung? Bapak kepala, gajinya sekian tuh, mobilnya mobil dinasnya coba lihat
Siapa yang paling beruntung? Bukan Bu, bukan pegawai negeri yang paling beruntung, kontraktor. Karena dia sekali saja dapat tender, dapat sekian. Siapa orang paling beruntung? Seorang perempuan lah yang punya suami yang gagah, yang kaya, kayak gitu ya. Siapa lagi orang beruntung? Yang berprestasi, ya MTQ juara 1. Nanti di akhirat tidak ada lagi. Wazuhziha 'anil nar, orang yang diselamatkan. Siapa orang diselamatkan? Orang kaya yang taat, orang miskin yang bersabar dengan kemiskinannya. Orang cantik yang tawaduk diri, orang kaya yang rendah hati, orang berilmu yang rendah hati. Itu yang diselamatkan oleh Allah. Wa udkhilal jannah, yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, makanya kata Allah, puasa ini madrasah untuk memasukkan engkau kepada takwa. Orang takwa enggak ada lain adalah surga. Jadi kalau di Politekes mungkin ketika mahasiswa belajar selama 5 tahun, 3 tahun. Lalu tambah lagi kadang 1 tahun, 4 tahun. Untuk 4 tahun menghabiskan biaya berapa? Kan gitu ya, menghabiskan waktu berapa, biaya berapa. Lalu hasilnya kadang belum juga pasti ada bekerja di mana dan mendapat gaji berapa. Tapi Ramadan 1 bulan saja engkau mengeksekusi dirimu dengan taat kepada Allah. La'allakum tattaqun. Allah jamin engkau akan jadi orang bertakwa. Orang takwa itu selamat dunia, selamat akhirat, dan hidupnya diringankan oleh Allah. Sampai waktu yang tak terhingga ketika kita berjumpa dengan Allah. Maka dikatakan Allah, berdoalah engkau kepada Allah. Allahumma rzuqni ladzatan nazari biwajhikal karim wa syauqa ila liqaika ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku agar aku bisa berjumpa denganmu. Dan salah satu kita berjumpa dengan Allah itu adalah dengan apa? Dengan puasa Ramadan. Maka dikatakan dimasukkan 2 kegembiraan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka. Senang dia ketika berbuka. Coba kita lihat secara fitrah. Semua kita ketika berbuka itu, menit itu, detik berbuka. Kalau di Aceh, Banda Aceh mungkin jam 7 kurang 15. Detik-detik berbuka itu bahagianya luar biasa. Dan kita nggak bisa menggantikan. Sampai Rasulullah mengatakan, seseorang puasanya akan tetap diberkahi oleh Allah kalau dia menyegerakan berbuka. Arti menyegerakan bukan mempercepat. Kalau sudah waktunya, dia tidak lagi goreng risol, tidak lagi ini, tidak lagi itu, tidak lagi kamar mandi, nggak nyisir rambut lagi, nggak semua. Tapi ketika waktu berbuka, dia menyegerakan. Itu masih berkah, masih baik. Kalau kita di jalan mungkin sudah siapkan air mineral, langsung kita minum, atau kurma, ya, maka kita minum. Karena kita mengerti ilmunya. Tapi jika tidak, sikit lagi sampai di rumah aja duduk, mesaner, sisir rambut dulu, baru Bismillah, Allah malakasumtu wabika amantu. Enggak berkah lagi. Ya, jadi kata Allah ada 2 kebahagiaan orang berpuasa. Pertama, ketika berbuka, dan kita udah dapat di dunia, kita rasa. Semua kita coba kita survei orang-orang yang berpuasa ketika dia berbuka, ada orang berbuka yang sedih. Nah, bahkan ketika misalnya kita kasih sebiji kurma pun, dia akan sangat bahagia ketika menelan biji kurma dan tidak bisa diganti sama yang lain. Tapi detik berikutnya enggak suka lagi, dia udah yang lain. Tapi detik berbuka kita maunya memang ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita dan kita sangat bahagia. Yang tidak bisa diganti di waktu yang lain. Yang kedua kata Allah, orang berpuasa itu akan diberikan satu kebahagiaan berjumpa dengan Allah. Melihat zat Allah nanti di yaumil akhir. Nah kita Bu, jumpa bestie saja. Karena lupa mama kita. Ya kan? Iya. Jumpa ya kan? Jumpa sama kawan karib. Wah senangnya luar biasa. Itu memang Allah masukkan serpihan-serpihan untuk bisa merasakan yang lebih tinggi daripada itu. Maka seperti tadi rasa lapar, kita nggak sanggup rasa lapar. Makanya kalau kita yang punya anak-anak di rumah ya, apalagi anak-anak yang usia-usia remaja, Bunda beli ini, Bunda beli ini, mamanya bilang, tadi udah beli, ini kenapa beli lagi? Bisa jadi begitu ya, karena memang dia nggak sanggup lapar Ibu. Kalau kita udah tua-tua nih mungkin udah kolesterol, udah ini, udah itu, mau makan kadang nggak bisa makan, bisa jadi begitu ya. Tapi kalau anak-anak yang remaja, memang waktunya memang dia makan. Nah, artinya apa? Itu satu kebutuhan pada dirinya. Makanya lapar itu memang harus ditekan dengan cara puasa. Bukan cara menahan ini itu, tidak. Bukan cara menghemat juga, tidak. Agar kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya kenyang. Dan bagaimana payahnya rasa lapar. Sehingga nanti di yaumil akhir kita tidak berlapar lagi. Jadi 2 kegembiraan yang Allah berikan kepada orang berpuasa. Dan itu sudah kita nikmati di dunia. Dan orang yang berjumpa dengan Allah dinikmati oleh orang-orang yang saleh. Orang yang dekat dengan Allah, dia menikmati amalan-amalan. Dia sholat, dia padahal tidak berjumpa dengan Allah, tapi rohnya bertemu. Makanya dalam kesendirian, dia bisa berlama-lama untuk melakukan ibadah
salat. Maka dikata Rasulullah, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Mari kita hidupkan untuk menghidupkan malam-malam. Karena apa? Hanya dengan waktu 29 hari maksimal atau 30 hari, maka kita akan menjadi karakter orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu menjadi tanda ya, bocoran soal. Siapakah orang yang akan dimudahkan di alam barzah untuk ketika berhadapan di padang mahsyar? Dikatakan oleh Nabi kita bahwa orang-orang yang akan dimudahkan secepat kilat dari alam barzahnya ketika kiamat terjadi adalah mereka yang dari alam barzah menuju padang mahsyar secepat kilat lalu melewati sirat adalah mereka orang yang menjaga sholat-sholatnya. Sampai yang tertinggi setelah dia menjaga yang wajib, maka dia fatahajjat bihi nafilatal nafil. Dia menambah dengan amal-amal sunnah pada malam hari, dan pada Ramadan itu lebih berarti lagi. Pada malam Ramadan ini kita jaga, kita ajak kawan-kawan kita ajak terutama anak-anak kita dan seterusnya, keluarga kita, suami kita, sampai dikatakan, siapakah ahli surga di dunia yang kau bisa lihat? Apabila di rumahmu ada ahli tahajud yang bangun malam, ya dia istiqomah bangun malam, itulah ahli surga di dunia yang ditampakkan oleh Allah kepadamu. Jadi kalau di rumah kita Bu ada 8 orang, 1 orang pun tidak ada yang istiqomah bangun malam, alindah semua. Ini kan kita ada bocoran soalnya kan. Nah kita bisa melihat, karena apa? Itu tidak bisa kita ekspos kemanapun. Tapi kita melihat mama kita, Tia malam. Maka kita lihat banyak kisah-kisah ketika seorang ibu yang sangat istiqomah ya, dia sholat setiap malam, anaknya belum. Tapi ketika ibunya telah tiada, anaknya dengan memandang berpuluh tahun ibunya melakukan seperti itu, maka pada saatnya anaknya pun akan melakukan taubat. Kenapa? Mengenang sifat ibu, mengenang gerakan ibu, maka anaknya dengan sendirinya tunduk dan patuh karena melihat karakter ibunya, karakter ayahnya, karakter ahli rumahnya. Bisa jadi seperti itu. Karena memang luar biasa berkah cahaya orang yang menghidupkan malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melejitkan fikir dan seterusnya. Makanya kenapa di sebagian pesantren kita lihat atau anak-anak didik di santri-santri dan kita pun di tempat kita juga kita upayakan begitu, anak udah bangun jam 3 malam. Jadi ketika bangun jam 3 malam, kemudian mereka berwudu, kemudian mereka sholat tahajud, kemudian mereka witir, kemudian mengulang pelajaran. Dikatakan bahwa dari segi IQ, orang-orang yang ketika jam 12 malam ke atas bagi kita yang kita katakan katulistiwa seperti ini, bahwa orang-orang yang ketika menghidupkan malam-malamnya itu lebih fokus. Dia akan menjadi lebih fokus, daya ingat lebih kuat. Ditambah lagi ruhnya tadi, ya ruhnya tadi sudah diisi dengan tahajud, diisi dengan sholat. Maka ini akan membersihkan jiwanya. Maka pelanggaran-pelanggaran yang kita takutkan seperti kondisi hari ini remaja tawuran, remaja mungkin ya pacaran, ya syahwat-syahwatnya itu dengan sendirinya teratasi. Maka Islam itu adalah solusi. Betapa banyak hari ini kita lihat apakah mau di pesantren atau di SMA atau anak-anak remaja, bahkan juga bisa jadi di mahasiswa, terjadi dekadensi moral. Coba cek mana puasanya, mana sholatnya, mana sholat malamnya. Ada nggak kita tengok orang yang bersujud di malam hari lalu kedapatan dia begini? Enggak, Allah udah janji. Maqamam mahmudah, Allah tinggikan derajat mereka, baik derajat di dunia terlebih derajat di akhirat. Jadi puasa ini madrasah. Puasa ini adalah satu lembaga sekolah, kita katakan sekolah ruh. Dan ini diawali dari Sya'ban. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di 14 Sya'ban. Besok kita sudah berada di 15 Sya'ban. Dikatakan oleh Nabi kita bahwa 15 Sya'ban itu adalah turfatul amal. Allah angkat amalan. Makanya para alim ulama kita mengajarkan kepada kita, hendaklah ketika diangkat amal, kita sudah siap untuk bertobat. Udah siap untuk bertobat, udah siap dengan amalan-amalan kita untuk menghapus salah yang setahun kemarin. Kita kan semua salah ya, jangan setahun, sehari saja kita melakukan salah. Dari tadi saya subuh sampai sekarang, ini waktu menjelang zuhur, kita sudah melakukan salah-salah. Maka dari situ ketika kita melakukan salah, ketika 15 Sya'ban, ini menjadi start utama agar Allah tidak melihat lagi keburukan-keburukan kita, tapi Allah sudah melihat kebaikan-kebaikan kita dengan apa? Dengan satu pertaubatan. Jadi kita bertaubat kepada Allah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa taubat kita diterima, dan ketika taubat kita diterima, maka Allah akan menghapus seluruh salah kita. Kita saja Bu sama manusia, kalau dia buat salah kepada kita, kita maaf tapi kadang masih ingat.
Tapi kalau Allah tidak. Kalau Allah, maka dikatakan bulan Rajab yang kemarin sudah berlalu, Allah peka dan tuli dengan semua dosa-dosamu. Yang penting kamu datang kepadaku beristighfar. Astagfirullah, aku mohon ampun ya Allah. Aku akan lakukan islah, perbaikan. Aku akan melakukan perbaikan ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Maka Allah tidak melihat masa lalumu. Tapi kalau kita manusia, maka jangan gandengan kita manusia. Banyak sekali dosa. Tidak. Hal ini kita ambil satu ayat dalam surah Furqan ayat 70. Apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Apa kata Allah? Kecuali orang-orang yang bertobat, yang dia beramal dengan amal yang salih, melakukan perbaikan-perbaikan, fa ulaika yubaddilullah, hebat nih. Maka mereka, ya mereka orang yang bersalah tadi, yang bertobat tadi, yubaddilullah sayyi'atihim, maka akan Allah ganti semua keburukannya menjadi hasanat, menjadi kebaikan. Maka Allah katakan, wa kanallahu ghafurur rahim. Maka Allah akan maha sangat mengampuni semua dosa-dosamu dan Allah sangat penyayang. Artinya apa? Menurut ahli tafsir, ayat ini mengatakan bahwasanya ketika seorang pernah dulu melakukan salah dan dosa, Ramadan itu adalah pintu tobat. Ya, Ramadan ini pintu tobat. Seluruh dosa kita dulu yang buruk-buruk, yubaddilullah, diganti Allah yang buruk menjadi hasanat, perbuatan baik. Ketika kita mau bertobat. Makanya hari ini siapapun yang memasuki satu Ramadan dengan penuh pertaubatan kepada Allah, Allah nggak lihat lagi masa lalunya. Dan yang lebih unggul lagi, masa lalunya apakah dia pencuri, apakah dia seorang yang zalim, apakah dia orang yang berdosa, apakah dia orang durhaka, penzina, siapapun. Masuk Ramadan, tobat total, seluruh amal zina, amal-amal buruknya itu dihitung hasanat seperti dia melakukan di satu Ramadan. Di mana kita cari Rob yang sangat penyayang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Itulah dikatakan Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Ya. Maka dia mengatakan, ya Allah, berikanlah kepadaku kesempurnaan nikmat. Ya, kesempurnaan nikmat. Wasyukrulaka hatta tardha ba'da ridha. Yang dengan semua nikmat itu ya Allah aku syukuri ya Allah. Ternyata Bu, dosa pun kita bisa bersyukur dari dosa. Jadi kalau kita ikut taklim, iya ya, saya dengan suami selalu marah-marah, saya dengan kepala kantor juga mungkin sundek-sundek dikit ya, dengan kepala juga harus datang, harus Zoom jam sekian, sementara kita harus antar anak segala macam. Tapi ketika kita dapat ilmu, ternyata untuk pencerahan saya, untuk iman saya, maka kita katakan aku bertobat, tidak mau lagi yang rasa-rasa seperti itu. Waktu kita bertobat, amal sundek-sundek kita, amal senyum jadi. Ya, amal pelit-pelit. Dulu kita ini saya ingin katakan begini. Di bulan Sya'ban ini ada sunnah yang sangat hebat. Salah satunya adalah tadi ayat saya katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Allah memberi hudan petunjuk. Makanya salah satunya adalah dengan memberi mushaf Quran. Jadi kita buat gerakan di Yasaku, Yayasan Sahabat Quran Aceh, setiap Ramadan itu gerakan 1 juta Quran. Jadi kita mengerahkan semua Al-Quran untuk tempat-tempat yang dituju. Mana tempat-tempat yang sangat memerlukan. Karena ini apa? Bahwa bulan Ramadan memang bulan hudan. Hudan itu nggak ada lain, itulah Quran. Makanya kita lihat orang yang tekun ya kepada petunjuk Allah, itu adalah orang yang mendapat keselamatan, orang yang dekat sekali di Ramadan itu dengan Al-Quran. Nggak ada cerita lain. Dan itu kalau kita di kantor juga kita di sela-sela waktu kita bisa lakukan. Ya di sela-sela waktu kita bisa lakukan, tambah lagi kita kencangkan di malam hari. Nah makanya kita lihat, bagi Quran. Bagaimana efeknya? Sama seperti iftar tadi. Kalau satu Al-Quran kita khatamkan, lalu kita bagi satu orang satu Al-Quran, tapi karena komunitas kita tadi hampir 500 orang, berarti kita bagi satu orang 100.000. Maka semuanya menjadi 500 orang, berarti 500 Quran mau kita bagi. Kan 500 orang mau kita bagi, karena masing-masing mewakili satu Quran. Satu Quran saya ingat harganya kurang lebih 100.000. Maka kita berinfak 100.000, tapi seperti berinfak 500 Quran. Kenapa? Karena kita berjamaah. Itu lebihnya amal jamaah. Saya nggak mau rame-rame, saya mau sendiri aja. Ya udah, ibu berapa? Ibu sedekah 1 Quran sama dengan 1 Quran. Tapi waktu gerakan ini kita buat 1 Quran, lalu kita infakkan 500 Quran, berarti kita sedang menginfakkan 500 Quran. Walaupun 500 Quran itu dari saya dan teman-teman saya. Tapi karena kita satu kelompok, maka berinfak seperti 500 Quran. Karena kalau nggak ada 500 itu mana mungkin.
Kan gitu kan? Nah, makanya hari ini mari kita kerahkan. Jadi jangan saja kita memberikan sedekah dalam infak dalam bentuk benda yang bisa menyelamatkan orang dari lapar, dari nyawa, tapi bagaimana lebih kepada menyelamatkan iman. Kita menyelamatkan iman. Coba lihat fuqara wal masakin secara umum ya, secara umum mereka jauh dari Al-Qur'an secara umum. Walaupun nanti ada orang tertentu semakin miskin, semakin du'afa, semakin dekat dengan Quran. Ya, tapi secara umum beli Quran aja mereka nggak ada. Seperti misalnya nanti kita ke Pulau Aceh ya, atau ke tempat-tempat tertentu, pesantren-pesantren, karena untuk makannya saja tidak ada, gitu kan, apalagi untuk beli Quran. Makanya sunnah Nabi kita bagaimana mushaf Quran diserahkan, dibagi-bagi pada bulan Sya'ban ini untuk bisa dibaca di Ramadan. Dan kalau kita lihat para imam mazhab kita, Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu satu hari menghatamkan Al-Quran sampai satu hari 2 kali. Berarti 1 bulan 60 kali khatam. 60 khatam Quran. Fokus kepada Quran. Kenapa? Hudan, petunjuk. Makanya kita lihat sampai hari ini kita sudah di akhir zaman nih, 14 tahun lebih kita bilang setelah Nabi. Ya, 14 abad kita ditinggal Nabi. Kita kenal kan Imam Syafi'i? Walaupun kita tidak berjumpa nama, jangan Nabi dulu ke Imam Syafi'i. Kenapa? 1 hari 2 kali khatam. 1 bulan, maka 60 kali. Kita tanya sama kita berapa? Lalu kita bilang, nggak usah bermazhab. Ini kan ada masalah. Ada masalah. Mereka sangat dekat. Mereka sudah aulia. Aulia Allah, kekasih Allah. Wali-wali Allah, kekasih Allah. Sama siapa kita mau tunduk lagi? Makanya Allah, Rasulnya, para sahabat, kita katakan kemudian para tabi-tabi yang mengikuti jalan-jalan Allah. Makanya kita tunduk melihat mereka-mereka itu. Maka dikatakan bahwa Quran ini adalah bahagian. Dan yang paling hebat lagi dikatakan apa? Orang yang paling sempurna bacaan Qurannya apabila Quran itu dibaca dalam sholat. Makanya kita juga sebagai informasi juga kita dari Yasaku Aceh, ya, Yayasan Sahabat Quran Aceh, itu setiap Ramadan mengundang guru-guru dari Wadi Mubarak Bogor untuk datang ke Aceh untuk mengimami khususan yang muslimah untuk 30 juz dihabiskan dalam bacaan sholat tarawih. Bagi teman-teman yang mau, ada alamat yang di Banda Aceh, nanti bisa kita kontak-kontak Ibu ya, bagi kita kontak-kontak untuk bisa ikut ya, khusus untuk mengimami yang muslimah saja. Karena kalau yang laki-laki memang lebih utamanya di masjid. Bagi kita yang muslimah, maka kita mengambil tempat-tempat bagaimana juga dulu Aisyah ya memimpin kita bilang kerabat-kerabatnya, maka kita pun mengambil orang-orang yang bacaan huruf Al-Qur'an dibaca dengan sangat sahih, kita katakan dengan sangat benar, lalu kita ada tasmi' Quran. Mendengarkan Al-Quran di dalam sholat. Maka kita pun akan khatam Quran dalam sholat selama 30 hari. Nah, bagi yang haid bisa jadi, nah mungkin sekian hari nanti dikencangkan baca di siang hari ketika kita dalam keadaan suci. Nah, kemudian apalagi kita tadarus Al-Quran, mendalami bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian tadabbur Al-Quran. Pokoknya di Ramadan itu khusus lebih utama kepada Al-Quran. Dan lebih utama lagi pada Qiyamul Lail tadi adalah dengan memperdengarkan Al-Quran. Karena yang diutama bacaan Quran itu adalah di dalam sholat. Macam mana kita mau ngapal kalau kita nggak baca Quran gitu. Nah, jadi semua pendengar yang sangat saya muliakan, yang sangat saya hormati, kita ini bersyukur sekali menjadi umat Nabi, karena memang Ramadan itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata dalam waktu 30 hari Allah ingin membentuk karakter kita dan mengeluarkan sifat-sifat buruk kita menjadi sifat-sifat yang baik. Dan hari ini pun ketika dikaji bahwa 22 kali kita melakukan kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan menjadi karakter pada tubuh kita. Makanya salah satu ciri orang yang Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka tidak berhenti ketika selesainya Ramadan. Maka mereka menyambutnya lagi dengan apa? Dengan puasa Syawal. Itu salah satu ciri, bukan satu-satunya. Salah satu ciri Ramadan kita diterima, dengan senang hati, dengan rela, kita menyambungnya 6 hari lagi di bulan Syawal. Dan lalu ketika tarawih selesai, kita tidak juga selesai. Kita menyambungnya dengan salat Qiyamul Lail, tahajud pada malam berikutnya. Lalu kita menyambung lagi witir-witir di malam hari kita yang lain setelah Ramadan ketika Allah panjangkan umur kita. Mungkin ini bagi yang mau diskusi, kadang ada yang mau diskusi kami persilahkan. Inilah mungkin yang utama Bapak Direktur kami sampaikan tadi, bahwa kira-kira kita orang kantoran terhambat nggak kegiatan Ramadan kita dengan puasa yang bagi sebagian orang harus duduk ya. Nah, cuma yang terakhir mungkin iktikaf. Iktikaf memang harus dalam masjid, dan kita pun bisa mengambil cuti dalam waktu setahun
10 hari atau 12 hari, setahun sekali ambil cuti khusus untuk Ramadan. Nah, ya, jadi kalau kita misalnya mau kita siasati karena hanya itu yang bisa di dalam masjid. Ya kalau tempat lain tidak bisa, di kantor nggak bisa itikaf. Jangan nanti ada orang kantor, Bu, saya jangan kerja, saya itikaf di sini. Anda boleh. Kita sama-sama tahu. Tapi yang hari-hari yang lain silahkan. Jadi caranya ambil cuti setahun sekali, bukan untuk ke Eropa, bukan untuk ke Hong Kong, bukan Singapura, tapi ambil cuti khusus untuk itikaf. Ini sudah dilakukan oleh sebagian orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan pengertian yang nggak itikaf nggak taat, bukan itu. Itu fokus. Itqum minan nar. Bagaimana kita terlepas wasrif anni adzab jahannam, tidak singgah di neraka jahanam ya Allah. Mungkin ini dulu kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Ustazah kita, Ibu Mirasyah, yang telah berbagi ilmu kepada kita, terutama ilmu kalbu sebagai persiapan fisik dan mental, terutama ruh kita untuk menyambut puasa bulan Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja dari pasti ada terselip pertanyaan atau ada yang ingin dijelaskan lebih mendalam lagi barangkali, atau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan sehingga bulan Ramadan tahun ini akan lebih kita tingkatkan keimanan. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu juga adik-adik, silakan untuk bertanya. Silakan. Ada dari ini ada. Iya, kalau belum ada, saya bacakan dulu ya dari chat yang dikirim oleh Ibu Noni. Bismillah, izin bertanya Ustazah, ada sebagian orang yang menjaga sholat, amal-amal wajib dan sunnah, namun karakternya terkadang di luar kewajaran. Misal melakukan kekerasan seperti kekerasan fisik secara verbal, KDRT misalnya. Bagaimana ini bisa terjadi ya Ustazah? Ya, langsung Ustazah silakan. Baik, jadi kalau kita lihat Nabi kita mengatakan shallu ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti aku sholat. Lalu ada orang yang sholat masih melakukan kemungkaran, sementara ayat Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan yang terkeji dan yang termungkar. Jika ada hari ini ya kita katakan satu kasus ya bahwasanya ada hamba yang sholat tapi melakukan kemungkaran, berarti bisa kita koreksi sholatnya adalah bukan sholat beneran, ya kaleng-kaleng. Orang bilang sekarang nggak kaleng-kaleng. Makanya disitulah kita perlu berguru, ya perlu berguru, perlu seorang mursyid, perlu seorang guru yang membimbing, ada coach, ya kan, yang membimbing bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana batin kita ketika sholat, bagaimana fokus, bagaimana kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang perlu kita bahas sekarang adalah, yang perlu kita koreksi adalah bukan efek sholatnya, tapi sholatnya dulu yang harus diperbaiki. Nah, jadi itu jaminan dari Allah bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya dalam pendidikan anak pun kalau kita lihat, muru auladakum bis-shalah. Suruhlah anak kamu itu ya ketika melakukan ibadah sholat di umur 7 tahun. Dan wadribulahum, pukullah ketika umur 10 tahun. Artinya apa? Waktu umur 1 dibahas oleh ulama kita, waktu umur 1 sampai 7 jangan suruh anak sholat. Tetapi contohkan saja, jangan nanti koma tadi. Jangan suruh anak sholat. Makanya ketika ibunya tidak pernah menampakkan, tidak pernah membawanya ke masjid, tidak pernah mengajarkan kepada anaknya tata cara sholat. Lalu ketika kucuk-kucuk pada umur 7 tahun, sholat nak. Sementara emaknya nggak pernah mencontohkan. Maka ini tidak akan terjadi. Artinya apa? Jika 7 tahun engkau contohkan, tak payah disuruh lagi, pada umur 7 tahun dia akan sholat sendiri. Makanya ketika dalam kandungan pun yang sudah berada 9 bulan 10 hari, waktu lahir anak, dia akan sujud-sujud sendiri dia. Dia akan sujud sendiri, dia akan pakai mukena sendiri laki-laki, kalau yang perempuan akan pakai peci sendiri, dia akan meniru. Karena anak itu memang peniru ulung.
Jadi jika ada yang tadi Ibu tidak kita kesalahkan kenapa tercegah tidak tercegah, jawabannya adalah karena sholat yang dilakukan belum seperti yang Allah mau, belum seperti yang Rasulullah sunnahkan. Kenapa Ustazah bisa mengatakan seperti itu sementara Ustazah tidak melihat? Karena dari dalil yang Allah sampaikan. Dipastikan kata Allah, inna itu sesungguhnya sholat itu mencegah kamu. Coba tengok Bu, orang-orang bertobat. Orang bertobat itu setelah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia suruh sholat. Ketika sholat, maka dia sholat terus. Coba tengok akhlaknya berubah benar. Dan kemarin ada teman juga datang, dia katakan kisah begini dalam keluarga. Saya katakan, ketika ada persoalan dalam rumah tanggamu, maka begini hubungannya. Jika engkau menjaga tali buhul agama yang kuat dengan Allah, hablum minallah dijaga, maka Allah akan memperbaiki hablum minannas. Jadi kalau hablum minannas kita ada yang kacau, apakah dengan suami, apakah dengan ibu, apakah dengan tetangga, apakah dengan masyarakat, coba koreksi hubungan dengan Allah. Salah satu bentuk hubungan dengan Allah itulah sholat. Makanya di Ramadan tadi kita setelah kita puasa wajib, maka kita disunnah muakkadahkan untuk qiyamul lail, untuk sholat tarawih. Hanya saja Nabi kita hanya 3 malam ke masjid, agar ini jangan dipikir hal yang wajib. Tapi ini hal yang diberatkan. Bahkan seorang mukmin bukan wajib, mewajibkan dirinya untuk bangun malam atau untuk qiyamul lail. Untuk apa? Untuk akhlak yang mulia. Jadi kalau Ibu tengok nanti ya Bu ya, kalau tadi kan kasusnya kan sholat tapi dia KDRT. Ya. Sekarang kita lihat nanti orang yang sholatnya bagus, ya, orang yang bukan, balik dulu. Orang yang dengan ibunya baik, kemudian dengan mamanya baik, dengan suaminya baik, dengan masyarakat baik. Coba tengok sholatnya. Gitu. Kita lihat, kita balik lagi tadi. Lihat dulu dia di masyarakat, ya, lihat dia dengan anaknya macam mana. Setelah itu cari tahu dia di rumah itu ngapain. Nah, kalau benar sholatnya tadi, maka itu adalah imbas. Maka disebut dengan akhlak itu adalah buah daripada amal. Ada amal Ibu, saya katakan, ada amal yang tak berbuah, tak berakhlak. Makanya tadi jika kita lihat pohon-pohon di luar sana, ada pohon mangga dan segala macam, ada kita tanam pohon tapi tidak berbuah, atau berbuah tapi asam, maka pohon itu akan kita tebang. Kenapa pohon itu asam? Karena kurang nutrisi, gitu kan? Nah, jadi nanti ada amalan yang dia beramal tapi tidak berbuah. Sama juga seperti puasa. Nah, terkait dengan puasa karena bab kita ini, Nabi kita sampai mengatakan, itu populer sekali hadis itu. Kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal atas. Sangat banyak, bahasa anak sekarang banyak sekali orang yang masuk Ramadan tidak dapat apapun kecuali lapar dan haus. Macam mana lapar dan haus dia dapat? Dia ketika puasa lapar, ketika berbuka dia minum lalu dia makan, setelah itu selesai berjumpa sama Allah. Anda tidak berjumpa sama Allah. Kenapa? Puasanya tidak diterima oleh Allah. Tapi nanti ada hadis kedua, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa dengan penuh mengharap ridha Allah, dia akan jaga-jaga yang membatalkan pahala puasa, yang membatalkan puasa, maka dia akan dihapuskan semua dosa. Sama-sama puasa, outputnya berbeda. Kenapa beda? Cara mengerjakan yang salah, yang satu cara mengerjakan yang benar. Sama juga seperti mahasiswa kita Ibu. Dari sekian banyak, berapa yang kumlot, berapa yang ini, berapa yang ini. Setelah berhasil, ada nggak yang di masyarakat berguna? Tapi ada nanti dari sekian banyak, ada seperti yang kita mau katakan, marilah jaga alumni-alumni, mari jaga marwah dari Politekes. Kayak gitu ya. Nah, itu yang sukses. Tapi nanti sebahagian dari sekian ada juga. Apa salah Politekesnya? Nah, gitu. Mungkin itu saya kembalikan ke masyarakat. Terima kasih Ustazah, luar biasa penjelasannya. Pasti masih banyak lagi yang menyusul ya. Silakan. Saya bacakan chat juga. Ini masih ada chatnya. Oke. Ya, saya kembali memberi kesempatan kepada kita semua yang telah mendengarkan untuk mengirimkan pertanyaan. Boleh langsung. Sambil yang langsung saya akan bacakan dari chatting. Siapa ini? Mana dia? Dari Hawizar dari Aceh Selatan ya Bu ya. Ya. Kalau ada orang yang mau pinjam uang sama kita, sementara uang yang ada pada kita akan dipergunakan untuk keperluan, misalnya untuk biaya kuliah anak. Yang ingin saya tanyakan, mana yang harus kita dahulukan
Apakah keperluan kita sendiri atau kita beri pinjaman pada orang yang membutuhkannya? Dalam Islam kita lihat hukum fikih secara umum. Yang wajib dengan yang sunnah, utamakan yang wajib. Ya kan? Jadi ada siapakah orang bertakwa? Orang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan yang wajib-wajib dan tidak mengerjakan yang haram-haram. Bukan mengerjakan yang sunnah-sunnah lalu mengerjakan yang haram. Terbalik kan, Bu? Nah, jadi yang tadi jika kita pinjamkan ke orang, lalu uang ini misalnya uang belanja yang diamanahkan suami kepada kita. Berarti kita kelola, maka itu hukumnya kewajiban bagi kita untuk anak-anak. Jika kita berikan, maka pagi ini tidak ada yang bisa dimakan oleh anak kita, sementara itu amanah diberikan kepada kita. Maka perlulah kita ukur-ukur bahwa uang yang mau kita pinjamkan tadi, kebutuhan wajib kita atau kebutuhan sunnah kita. Artinya jika hari ini kita berikan, tidak ada yang menghambat untuk kebutuhan wajib kita tadi. Tapi ini jangan kita perlebar. Nah, kadang kita waktu hukum fikih ini begitu dia. Ya kan, ada ruksah-ruksah. Terus saja sebenarnya kan kalau saya kasih masih ada gitu. Nah, karena SPP-nya nanti insya Allah kan baru bayar nanti tanggal-tanggal 20. Tanggal-tanggal 20 sementara tanggal 1 nanti kan saya udah dapat gaji. Udah bisa, udah ada. Tapi kan belum saya pegang. Kira-kira gaji itu tanggal 1 itu keluar kan? Kan gitu ya. Maka berarti kita bisa memberi seperti itu. Kecuali kita gaji tanggal 1, gaji 7 juta. SPP anak kita 2 juta, 2 juta, ada 1 juta. Karena anak kita 3 orang. 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, kemudian ada 1 juta. Dan 5 juta uang belanja 2 juta. Maka itu tidak bisa dikotak-katik karena itu memang uang pokok. Kalau tidak diberikan karena itu kewajiban kita. Maka bisa jadi kita mengatakan, saya mohon maaf, kali ingin saling memberi tapi belum bisa memberi. Dalam Islam takarannya adalah apabila orang meminta tolong kepada kita, lalu kita bisa memberi, tapi kita mengelak tidak memberi, maka tunggulah bahwa Allah akan memberikan peringatan kepada kita. Tapi kalau kita memang tidak bisa memberi, maka tidak ada dosa di kita. Disitulah Allah mengatakan bahwa Allah paling tahu apa yang ada dalam hatimu. Khabirum bima ta'malun. Allah mengerti sekali apa yang ada dalam batin kita ini. Makanya kita, jika kita ingin memberi tapi kita tidak bisa memberi, maka itu pun kita mendapat pahala. Ya, ketika kita melihat orang susah, sebenarnya kita mau kasih duit 5.000, tapi 5.000 pun tak ada di dompet kita. Ya kan? Maka kita ingin memberi, tapi mau kita beri tidak ada. Maka rasa ingin memberi pun dihitung pahala oleh Allah. Tapi sebaliknya, jika kita bisa memberi tapi kita menahannya, maka tidak memberi itu pun menjadi bahagian dosa dari kita. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, jika semua pembendaharaan ini kutitipkan kepadamu untuk kamu memberi rezeki kepada manusia, sungguh semua manusia akan lapar. Kenapa? Karena engkau menahannya. Karena kita juga punya sifat kikir, ya, sifat kikir. Kita akan menahannya. Maka ada alasan-alasan bahwa saya tidak memberi karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Nah, jadi tadi ukurannya, jika kita bisa memberi, maka berilah. Tapi jika tidak bisa memberi dengan catatan bahwa itu adalah kebutuhan wajib kita yang kalau kita beri, ada sesuatu yang memang mengikat diri kita untuk terjadi hal yang tidak baik, terutama itu adalah uang amanah, apakah uang kantor, apakah uang suami, ya, untuk uang sekolah anak, segala macam diamanahkan, bisa diskusi dulu sama suami. Nah, jika kita bisa memberi, memberilah, tapi jika tidak ada dosa di kita. Tapi jika alasan-alasan kita memberi itu khawatir ini, khawatir karena ketakutan kita, nah tunggulah bahwa kita juga akan mendapat peringatan-peringatan dari Allah. Makanya disampaikan oleh Nabi kita, barang siapa yang menyelesaikan satu kesusahan hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Makanya saya katakan tadi di awal, dari kehidupan bersosial kita bahwa ketika kita lagi perlu, disitulah orang datang minta tolong. Sebenarnya disitulah Allah ingin memberikan jalan keluar pada kita. Tapi kita tunggu selesai dulu masalah. Maka kata Allah, karena engkau tidak bisa menyelesaikan saudaramu, aku juga tunggu dulu untuk menyelesaikan urusan kamu. Jadi seperti itu. Ya. Luar biasa. Luar biasa yang sudah dijelaskan oleh Ustazah kita. Semoga tadi sudah mendapatkan jawabannya ya Pak. Selanjutnya kita akan membacakan chat yang sudah dikirimkan oleh Pak Amiruddin dari Prodi Kekuatan Melabuh. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau tanya, bagaimana cara mengganti puasa yang sudah
puluhan tahun lalu tertinggal. Syukran Ustazah. Iya. Silakan. Makanya tadi kita katakan taubat. Itu berarti taubat. Ya. Kita hitung sekarang berapa jumlah total puasa yang kita tinggalkan. Ya. Jadi mengqada puasa di waktu yang lain. Apabila engkau mendapati Ramadan lalu engkau sakit, menyusui, hamil, orang tua renta, maka dia akan mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Kapan hari-hari yang lain itu? Hari di luar Ramadan. Maka berapa jumlahnya? Maka kita hitung puluhan tahun. Dulu kita misalnya ketika anak pertama di usia berapa, kemudian kita meninggalkan puasa itu karena apa? Oh, karena nifas. Berarti misalnya 29 hari, 40 hari ya. 40 hari. Kita kalikan dulu, kali-kali. Oh, dapatlah semuanya ternyata 100 hari saya tidak puasa. Karena 3 tahun, 3 orang anak saya, misalnya begitu. Lalu kita ganti 100 hari itu dengan mana? Dengan cara bagaimana? Hukum fikihnya, mengqada puasa tidak mesti harus berurutan. Makanya sangat mungkin hukum Islam ini sangat-sangat fitrah, sangat-sangat bisa dilakukan oleh semua muslim dan muslimah. Jadi mengqada puasa tidak menjadi syarat harus berurutan. 100 hari dia puasa terus tanpa berhenti, nggak mesti. Jadi bagaimana caranya? Setelah kita tahu bahwa kita tidak puasa selama 100 hari karena 3 kali Ramadan, tambah lagi yang ini tambah lagi 10, berarti kan 100. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan engkau mengqada selang-seling. Bisa jadi kita ambil Senin dan Kamis. Lalu kita berniat akan mengqada seluruhnya, hitung 1, 2, berapa tahun terserah. Jika kita sudah berniat akan mengqada puasa ganti setiap Senin dan Kamis, lalu sampailah umur kita kepada ajal. Baru kita qada 2 hari, meninggallah kita. Kita tidak terhitung hutang kepada Allah. Itulah saya katakan tadi, yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Allah mengganti sifat buruk, bukan engkau lalai. Besok-besok, Bu, nggak puasa hari ini, ada orang pesta. Gimana mau qada puasa? Besti pula tuh yang pesta. Nah, udah besoknya lagi ada kawan kenduri, besoknya lagi besok. Akhirnya setahun lewat. Nah, lalu kita sadar, kita bertobat, ya Allah aku bertobat ya Allah dengan lalainya diriku, umurku sudah hampir 60 tahun ya Allah, tapi puasaku dulu belum. Mulai hari ini ya Allah aku mengqadanya Senin dan Kamis ya Allah. Baru puasa besok meninggal. Maka terhitung sayyiatim hasanat. Yang dulu-dulu itu yang enggak puasa dihitung seperti dia mengqada puasa itu. Jadi kita nggak perlu khawatir. Yang penting sama Allah kita sadar diri dan ngaku, ya Allah aku salah ya Allah. Mulai sekarang aku bertobat, aku tidak mengulanginya lagi, dan besok aku mulai untuk puasa qada. Maka dikatakan orang puasa qada apabila lewat 1 tahun boleh mengqada sampai akhir Sya'ban. Seperti sekarang ini jangan sibuk puasa sunnah. Bagi kita yang perempuan jangan sibuk puasa sunnah sementara qadanya masih banyak. Maka hendaklah di bulan Sya'ban engkau menyelesaikan qada puasamu sampai akhir Sya'ban. Dan dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengqada puasanya pernah sampai di akhir Sya'ban. Ini untuk menentukan hukum, bukan berarti Aisyah aja sampai Sya'ban. Bukan begitu. Ini untuk menetapkan hukum. Pernah terjadi pada Aisyah istri Nabi yang mulia bahwa pernah mengqada puasa, bukan selalu mengqada puasa di akhir Sya'ban. Nah, jadi Ibu silakan Ibu hitung hari, berapa hari, ingat-ingat. Oh Bapak, oh Bapak. Kalau Bapak nggak banyak kali. Oh tapi kalau umurnya sekarang misalnya, sekarang sudah 50, dulu masih remaja misalnya kita masih sana sini. Ya udah yang penting kita bertobat, berniat kepada Allah. Maka kalau laki-laki lebih bisa lagi untuk melakukan itu, ya. Karena tidak ada haid dan nifas. Tinggal saja kita kan nggak kuat kalau setiap hari. Orang mau masak kuah belangong, kita makan kan enggak ini ya, orang kenduri, maka kita buat Senin dan Kamis, rutinkan Senin dan Kamis untuk mengqada puasa. Sampai kapan? Maka Allah lah yang Maha Pengampun dan akan menerima itu insya Allah. Karena Allah Maha Penyayang bagi orang-orang yang ingin berbuat baik insya Allah. Baik. Terima kasih Ustazah dengan penjelasannya, dan masih ada lagi pertanyaannya. Oke, kita akan bacakan tadi. Yang kami dari Pak Joko Purnomo, Prodi Keperawatan Aceh Utara. Ya, saya bacakan. Assalamualaikum Ustazah, saya Joko Purnomo,
Pertanyaannya adalah, saya sedang puasa sunat hari Senin, tapi saya lupa pada hari itu ada undangan Ustazah, undangan kenduri. Lalu saya hadir. Sebaiknya saya pertahankan puasa atau saya batalkan puasa tersebut? Terima kasih. Yang hebat di dalam Islam, apabila seorang puasa sunnah, maka dia raja bagi dirinya. Jadi kita bukan karena intimidasi orang. Bukalah. Di rumah saya masa berpuasa, bukalah Anda. Kita raja pada diri kita sendiri. Maka kita berhak, kita lanjut atau kita berbuka. Jadi Bapak bisa lihat bahwa kira-kira yang kita kunjungi ini ketika kita puasa Senin rupanya kita ada kenduri. Siapa yang kenduri ini? Misalnya kenduri ini adalah orang terdekat kita, kawan sahabat karib kita, kemudian bisa jadi ibu kita, bisa jadi ayah kita yang mengundang. Kemudian dia dengan sangat bahagia saling mengharap kehadiran kita. Bahagia sekali. Nah, bisa jadi kita katakan kita dapat 2 pahala. Yang pertama, kita tadi sudah puasa, ternyata kita ingin membahagiakan ibu, ayah, dan sahabat kita tadi, maka kita dapat 2 pahala. Pertama, pahala puasa. Yang kedua adalah pahala membahagiakan. Ya, pahala membahagiakan. Tapi hukum fikih yang utama adalah orang yang puasa sunat, dia menjadi raja pada dirinya. Apakah dia berbuka atau dia melanjutkan puasanya. Jadi kembali kepada Bapak, kira-kira sepenting apa acara itu. Atau yang kedua, kita tetap pergi ke tempat acara karena memang di acara itu yang penting hadir. Di dalam keramaian orang yang sangat banyak kita datang. Maka ketika dibilang, Pak silakan makan, kita senyum saja. Kalau kita bilang maaf saya puasa, kita nggak usah kabarkan. Karena puasa itu nggak nampak. Seperti saya katakan di awal, puasa ini hebat sekali. Kita ke kantor bukan kita bawa-bawa dia. Kecuali kita ceritakan. Barulah orang tahu bahwa kita berpuasa. Jika kita lihat dalam keramaian itu tidak mengganggu hal-hal yang lain, ya kita datang, lalu kita senyum sana sini, kemudian kita bersalaman, kita duduk cerita-cerita, setelah itu kita berlalu, tidak ada masalah. Maka kita lanjutkan puasa kita. Tapi kalau yang diundang hanya kita, dia menyiapkan hidangan hanya kita, ya, apalagi ibu dan segala macam yang dihormati, mungkinnya sangat dihormati, misalnya Bapak Kepala yang sangat dihormati puasa, maka kita dapat 2 pahala. Kita berbuka karena menghargainya, makanan yang sudah dimasaknya. Apalagi terlebih kalau istri lain lagi. Kalau istri apabila dia berpuasa sunnah, kemudian suaminya mengajaknya makan, maka puasa sunnah ketemu wajib, maka lebih kita prioritaskan kepada yang wajib. Makanya istri-istri kalau mau puasa, kabarkan kepada suami. Bang, hari ini saya mau puasa. Oh silahkan. Kemudian ketika di siang hari dia bilang, Dek, ayo ke Lembakri kita makan. Ayo makan, maka kita dapat 2 pahala. Allahumma laka sumtu jam 12 siang. Kita dapat 2 pahala. Karena apa? Yang wajib mematuhi suami. Yang tadi puasa sunat. Kecuali Ramadan ibu diajak makan. Nah ini yang enggak boleh. Jadi kita raja pada diri kita bagi seorang laki-laki terhadap dirinya jika dia puasa sunnah. Boleh berbuka dan boleh melanjutkan sesuai dengan keperluan yang kita hadapi di masyarakat. Baik, Ustazah. Masih ada nih Ustazah, saya bacakan ya. Ini pertanyaan dari anak kami alumni, Silman Aliza. Ini mantan presiden mahasiswa. Pak Tuan ya, atau di Blampidi ini alamatnya. Saya lupa ini, daerah Abdia. Bu, kalau kita mau sedekah per bulan, dari hasil pendapatan kita, tiap bulan kita buat planning dan catat untuk sedekahnya sekian jumlahnya. Tapi, membuat catatan itu hanya untuk diri saya sendiri supaya tidak lupa. Apakah itu termasuk sedekah ria atau ikhlas? Penjelasannya urusan ria adalah urusan kalbu, bukan urusan perbuatan. Ria itu adalah melaksanakan bukan karena Allah, meninggalkan juga karena manusia. Nah, jadi yang terpenting sekarang kita jaga bukan catatan, sama seperti kita misalnya pergi ke tempat orang kenduri, lalu kita buat nama Nur Asia. Lalu kita kasih amplop 100.000 di dalam amplop. Kita buat nama. Niat kita buat nama itu agar dia tahu dari ramainya 2.000 undangan, agar orang tahu bahwa kita datang. Agar tahu. Kita niat. Siapa yang tahu niat kita? Hanya kita dan Allah. Maka dalam Islam, amalan yang engkau sembunyikan tidak masalah. Bagus. Ya, amalan yang engkau kasih tahu ke orang, orang tahu, itu nggak ada masalah. Ketika engkau bisa menjaga niat karena Allah. Tapi amalan yang engkau sembunyikan itu jauh lebih bagus. Tapi amalan yang tidak bagus kalau engkau kerjakan karena
orang lain. Nah, kalau kita buat planning seperti tadi untuk dengan niat tadi kan, dengan niat agar berhati-hati agar tidak terlewat, ini tidak ada riya, takabur, ujub, sombong, tidak ada sum'ah. Bahkan menjadi yang terbaik bahwa kita menjadi orang disiplin. Nanti ketika kita telah tiada dilihat oleh anak cucu kita. Banyak Bu orang yang dapat hidayah dari catatan-catatan kecil dari seorang ibu, seorang ayah, ya, seorang anak yang dia setiap hari membuat catatan kecil. Saya hari ini mau sholat, saya hari ini mau infak, hari ini saya mau ini kegiatan dia lakukan, dia buat notes buku harian. Maka ketika dia telah tiada dibacalah oleh orang yang ditinggalkan, ya, dibacalah. Maka ketika itu dia amal-amal baiknya banyak orang mendapat hidayah dari catatan-catatan itu. Jadi yang terpenting bahwa ketika riya dan takabur bukan urusan gerakan, tapi urusannya urusan kalbu. Maka yang kita perlu bereskan sekarang adalah kalbu kita. Makanya kata Allah dalam surah Asy-Syu'ara itu, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Lalu Allah mengatakan illa man atallah biqalbin salim, bahwa kecuali nanti di yaumil akhir hanya amal-amal yang karena Allah saja yang Allah terima, yang bukan karena Allah enggak masuk. Illa man atallah biqalbin salim. Jadi hanya hati-hati yang bersih saja yang amal yang sampai sama Allah. Maka nanti di yaumil akhir banyak yang beramal. Waktu ditengok mana? Kayaknya saya ada masuk di sini. Tapi kok nggak ada? Iya, dulu kau kan dipuji oleh manusia. Maka kau sudah mendapatkannya. Kayak kita hari ini pakai baju baru, pakai cincin, pakai gelang. Kita berharap bahwa nggak mungkin lah saya nggak pakai gelang. Kenapa? Teman saya yang golongan sekian aja pakai. Saya harus pakai. Maka ketika kita pakai, lalu kita berharap kita juga mendapat pahala dari kita berhias, ya. Karena Allah pakai jilbab juga yang bagus kan. Tapi karena kita mengharap pujian manusia, maka ketika di yaumil akhir, Allah mana pahala aku pakai pakaian muslimah yang cantik itu? Nggak ada lagi karena engkau mengharapkan pujian bapak kepala, ibu kepala. Nggak ada lagi. Makanya cincin-cincin kita pun yang kita pakai bisa asbab kita surga, bisa asbab juga kita neraka jahanam. Itu yang perlu kita luruskan, ya. Jadi kalau yang tadi ada orang mencatat agar tahu suaminya bahwa dia berbuat baik, ya, itu riya misalnya. Tapi nanti ada dia mencatat agar dia tidak lupa dan dia tidak menunjukkan sama siapapun kecuali terlihat oleh orang lain. Dia tidak melihat kepada siapapun. Maka dalam Islam ada kaidah namanya sum'ah. Sum'ah itu adalah bukan riya, bukan takabur. Sum'ah itu lebih kepada memperdengarkan amal baik kita kepada orang. Itu dalam Islam diharamkan. Ikut Bu, saya Bu sholat malam tiap malam. Nggak pernah tinggal lagi Bu. Alhamdulillah nggak pernah tinggal lagi. Anak saya juga, ini juga, ini juga, ini juga. Dengan harapan, dia kan nggak tanya tadi, agar orang tahu bahwa saya ngerjakan itu. Tapi kalau kita berhadapan di depan hakim, apa yang kau lakukan tadi malam? Kita nggak boleh nggak bilang. Karena dia mau tahu jam sekian apa yang kau kerjakan. Karena kita diinterogasi mungkin seorang pencuri misalnya. Apa yang kau lakukan tadi malam? Tadi malam saya jam 1 saya bangun malam. Setelah itu saya sahur, setelah itu saya baca Quran, setelah itu. Nah itu harus kita ceritakan. Apakah itu sum'ah? Bukan. Karena berhadapan dengan seorang hakim untuk diintegrasi, untuk dicari data. Nah seperti itu. Jadi sum'ah, memperdengarkan. Kalau nulis tadi itu sama juga. Jika ada niat untuk diperlihatkan kepada orang agar orang tahu kita orang yang paling disiplin dalam berinfak. Tapi jika niatnya adalah kita karena Allah supaya jangan lupa, tidak ada masalah. Jadi sekarang perbaiki saja kalbu. Luar biasa ya tadi jawabannya, ya. Mudah-mudahan ananda kami Silman tetap dengan kalbu yang saling tak mencatat yang terbaik. Baik, selanjutnya masih ada ini dari, saya bacakan. Masih ada. Dari Bu Atus. Bu Atus ini sedang dalam perjalanan Ustazah menuju Takengon atau benar Maria, ya, sedang menuju untuk pembimbing, dosen pembimbing. Mudah-mudahan selamat di jalan ya Bu Atus, tapi masih semangat untuk ikut dalam perjalanan. Jadi beliau mengirimkan pertanyaan ini Ustazah. Bagaimana orang yang sering menyakiti orang lain? Apakah yang bersangkutan harus minta maaf ke orang tersebut atau hanya dimaafkan oleh orang yang disakiti? Mohon infonya. Ini sebelum Ramadan ini Mas. Iya. Jadi maka dikatakan bahwa salah satu juga hadis dari Mu'az, orang pada malam nisfu Sya'ban, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi semua hamba dan mengabulkan ijabah doa kita, kecuali ada dua manusia, yaitu manusia yang melakukan kemusyrikan dan manusia yang bermusuhan. Dua lagi. Nah, makanya kenapa kita lihat ketika memasuki Ramadan kita saling memaafkan, bukan di saat Idul Fitri sebenarnya. Ya, untuk agar karena
hati orang untuk memaafkan kita. Karena salah satu ciri taubat kita diterima oleh Allah, hamba manusia dilupakan oleh Allah terhadap kesalahan diri kita. Jadi kalau orang yang betul-betul bertobat, waktu lihat dia nggak ingat lagi salah-salahnya orang itu. Dengan sendirinya Allah Subhanahu Wa Taala melupakan salah-salahnya kepada orang yang kita berbuat salah kepadanya. Tapi kita tidak menggugurkan kewajiban bahwa kita harus minta maaf. Maka disitulah kita pastikan kalau betul-betul kita bertobat karena Allah, waktu kita sodorkan tangan kita, yakin dan percaya pihak yang kedua tadi pasti akan menerima maaf dan salah kita. Nah, jika tidak, maka tugas kita dalam malam, dalam siang, dalam sholat kita, setelah kita sholat, kita berkata kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosanya. Lembutkanlah hatinya untuk memaafkan diriku. Bisa Bu ya? Lembutkanlah hatinya untuk memaafkan diriku. Dan semua salah dan dosanya sudah aku maafkan. Ini yang jadi persoalan adalah sekarang kita ini benar-benar minta maaf atau kita juga masih belum bisa melepaskan itu. Nah, apabila salah seorang belum bisa melepaskannya, berarti ada indikasi bahwa belum diterima oleh Allah. Tapi ketika kita berhadapan dengan kawan, kita katakan, kita tidak perlu menyebutkannya satu persatu. Ini bahasa umum. Maka kita mengatakan, maafkan saya lahir dan batin jika ada salah dan dosa saya kepada saudara, kepada kawan. Jadi kita mengatakan bahasa umum. Kenapa? Ketika kita ungkapkan, itu menjadi efek yang lain lagi. Tolong ikhlaskan ya semua salah-salah saya sama-sama. Saya mulai hari ini bertobat ya jika ada salah saya, dan saya yakin bahwa banyak salah-salah saya kepada kamu semua. Makanya dikatakan silaturahmi itu adalah menyambung tali yang terputus. Bukan kita datang ke rumah kawan, yang kawan datang ke rumah kita. Jadi lebih kepada kita menyambung silaturahmi, maknanya adalah apabila ada yang pernah terputus dulu, maka kita menyambungnya. Siapa yang lebih duluan menyambungnya, itu yang paling besar. Malah kita dulu kawan salah jemaah kena gitu. Dia kok kena itu satu prodi dia, satu orang. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ustazah sudah menjelaskan tadi pertanyaan itu. Saya mau nanya Kepada yang sudah mengikuti daring untuk bisa bocor itu suaranya ya. bocor, tolong. Baik, saya akan melanjutkan. Ada pertanyaan dari Saya mau Ibu nanya, Kiswo Uyani. di Keperawatan Banda Aceh. Seorang wanita minum obat untuk menunda haid dalam bulan Ramadan. Lalu bagaimana hukum puasanya itu, Ustazah? Iya. Jadi kita lihat hukum menunda haid itu memang fitrah manusia muslimah, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan darah-darah kotornya, dan itu adalah tujuannya adalah untuk kesehatan sirkulasi daripada kesehatan seorang perempuan. Jadi kita tahu bahwa ketika darah haid itu keluar itu adalah kesehatan. Itu berarti menunjukkan bahwa wanita itu sehat. Bahkan hari ini orang-orang yang tidak haid maka pergi ke dokter bagaimana dia bisa haid. Jadi fitrah kita sebagai perempuan yang untuk haid tadi agar tidak kita langgar. Kecuali pada waktu-waktu tertentu seperti orang berhaji, maka keluarlah istihad para alim ulama karena dia di satu waktu wukuf di Arafah tidak bisa digantikan sama yang lain, maka disitulah muncul rukhsah boleh, tapi tidak berlaku pada puasa Ramadan. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin melaksanakan ibadah puasa Ramadan, mau 30 hari penuh, insya Allah nanti kita ada waktunya. Ketika Allah memberi kita waktu menopause. Lalu ketika misalnya hari ini kita ingin puasa penuh ternyata haid, ada amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan. Dan yang terhebat, apabila kita berniat, nawaitu shauma ghadin, berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, ternyata kita haid. Haid kita itu pun dihitung seoleh Allah kita berpuasa. Nah, jadi kita nggak perlu minum pil itu, ya. Dan kita bisa makan, kita bisa minum, tapi kita dihitung berpuasa. Karena apa? Keluarnya haid bukan kehendak kita. Sama juga seperti nanti kebalikannya, hukum kausalitasnya ketika kita sedang berpuasa, lalu kita mau berbuka, nggak bisa juga. Jadi ada hukum aturan. Disitulah kita selalu berdoa sama Allah, raditu billahi rabba. Aku ridho dengan aturanmu ya Allah. Aku ikuti saja. Tadi doa siapa? Doa Abu Bakar As-Siddiq. Wa syukru laka hatta tarda ba'da ridha. Ya Allah, aku syukuri aja apa yang kau berikan kepadaku dan jadikan dari apa yang kau berikan kepadaku aku ridho. Dan sesudahnya engkau meridhoiku, aku ridho dengan ketetapanmu, maka engkau meridhoiku.
Jadi ketika hari ini kita kondisi haid 6 hari, 7 hari, kalau 7 hari sudah berapa itu kita bisa baca Quran, sudah berapa hari kita dapat pahala Ramadan. Tidak apa-apa apabila kita berniat bahwa kita berpuasa karena Allah, lalu kita jam 12 datang haid, itu dihitung penuh oleh Allah. Tapi wajib mengqada puasa. Jadi sekarang kita hidup ini mau cari apa Ibu? Karena di sini bahwa itu adalah ketetapan Allah. Pahala kita dapat. Ibarat orang masuk kantor, kita nggak masuk kantor, gaji jalan terus. Mau nggak kita? Mau dong. Iya. Ya. Nah, lalu amal-amal lain masih bisa kita lakukan seperti berzikir, ya. Seperti berzikir, seperti berinfak, seperti membaca buku, menuntut ilmu, kemudian memberi makan orang fakir, orang miskin, memberi iftar. Banyak amal-amal lain yang bisa kita lakukan selain daripada puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan di siang hari ketika Ramadan, maka pahala itu pun akan kita dapatkan jika lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustazah, luar biasa. Masih banyak ini pertanyaan Ustazah, boleh ya? Ini kita lihat chat yang sudah dikirimkan oleh teman-teman. Nah, sebentar saya lihat dulu. Kok nggak terbaca ini chatnya? Saya tanya dulu, ya ini boleh. Oh ini deh. Ini. Ya. Oke, dari Bu Nurhayati Poltekkes Aceh. Mohon izin dulu. Oh, bukan. Ini minta izin keluar. Tadi tinggal itu. Oke. Habis selesai. Oh, oke. Ntar baca dulu masih ada enggak? Bu Yani, Assalamualaikum. Oh iya, dari siapa ini? Bu Nilawati. Oh, Bu Nilawati, silakan Ibu, masuk Bu, silakan. Ya, langsung. Ya, baik Bu Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada di Benar Meriah nih lagi. Saya nggak sempat ngecek lagi di laptop, jadi saya langsung bertanya. Assalamualaikum Ustazah, Bu Yani dan teman-teman soleh dan soleha semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, tabarakallah Ustazah. Ya Ibu. Sangat terharu ya, sangat mengena, sangat sangat mendalam apa yang saya dengar sehari yang Ustazah paparkan barusan. Itu adalah kehidupan dan kenyataan sehari-hari barangkali yang kita alami atau yang teman kita alami sehari-hari, baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan tempat tinggal. Saya ingin menanyakan begini, ada beberapa teman saya menanyakan, ya maklumlah mungkin 20-30 tahun yang lalu sudah berpisah jauh, tapi karena situasi media sosial sudah sangat bagus, sehingga kita ada buat grup WhatsApp, dan teman bertanya tentang perbuatan masa lalunya yang barangkali saat ini mereka sudah insaf dan sudah taubat itu Ustazah. Kasusnya begini Ustazah, barangkali teman ini dulu saat kuliah ada makan kue 6, mengaku bayar 2. Nah, sekarang mereka kasih amanah ke saya, minta tolong mencarikan orang yang nama ini, kalau bisa anaknya atau cucunya ingin membayarkan hutang. Nah, sampai saat ini itu sudah saya terima dan akan saya carikan. Tapi saat ini saya tanya, sepertinya tidak ada lagi karena mungkin musibah tsunami yang tertimpa Aceh kita. Itu bagaimana Ustazah terhadap mereka yang buat curang dahulu dan bagaimana dengan amanah yang saya pegang? Iya. Baik Bu, barangkali. Terima kasih Ustazah. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita katakan tadi bahwa Islam ini agama yang sangat bisa untuk dilakukan oleh semua manusia, dan insya Allah kita tidak diberatkan dan tidak dipersulit. Jadi ketika kita misalnya berhutang, maka kita wajib membayarnya. Lalu ketika orang yang kita berhutang tadi meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya. Jika ternyata 7 turunan ahli warisnya tidak ada lagi,
Nah, tidak ada lagi. Sudah dicari-cari, ternyata tidak ada lagi. Maka berinfaklah kita kepada fuqara wal masakin sebesar uang yang kita hutangkan. Nah, lalu kita memohon ampun untuk orang yang tempat kita berhutang. Kita memohon ampun untuknya. Allahumma firlaha. Jadi Allahumma firlahum. Nah, jadi mungkin ini sangat mungkin kita lakukan. Apalagi misalnya seperti tadi sudah puluhan tahun berpisah. Berarti kalau puluhan tahun, kalau dulu kita umur 17 tahun, hari ini mungkin sudah umur bisa jadi 56. Ya kan? Nah, kemudian apakah ada anak-anaknya? Maka kita mencari sampai turunannya, tapi jika tidak, maka berinfaklah sebesar uang yang kita hutangkan tadi. Lalu yang menjadi pertaubatannya adalah apa? Memperbesar, lalu merutinkan infak sedekah kita. Jadi jadikanlah infak sedekah harian kita itu menjadi infak sedekah yang menjadi kafarat desa saya, dosa-dosa kita. Mana berapa orang kalian desa? Ibu, ini sangat mungkin dilakukan. Dan ibu yang diamanahkan memberi tadi setelah mencari tidak ada, maka berikanlah kepada fuqara wal masakin sejumlah itu. Dan bagi yang penghutang tadi, maka itu dilanjutkan. Saya lagi ikut di telepon Bu Yani tadi Bapak Infaknya terus dikerjakan di waktu yang lain. Jadi seperti itu. Enggak mau duduk. Di sana bisa duduk, Bu Yus. Baik, masih ada ternyata yang mengirimkan chatnya langsung ke WA saya. Masih kembali ke Bu Putro ya, Ustazah. Ditanyakan di sini apa hukumnya bagi yang meninggal tapi belum mengganti puasa wajib. Iya. Jadi Ibu bagus. Betul gimana? Ya, makanya di dalam Islam ada aturan juga bahwasanya bagi kita belum mengqadha puasa, maka kita wajib mengqadha puasa. Ternyata kita meninggal dunia, maka ahli warisnya boleh mengqadhakan puasanya. Ya, boleh mengqadhakan puasanya. Kemudian ada juga solusi berikutnya, menurut ulama kita ini tidak dilakukan oleh Nabi, tapi ulama mengambil satu istihad, ya. Istihad sama seperti orang misalnya seperti membayar fidyah. Jadi kita membayar fidyah dari puasa-puasa yang telah dia tinggalkan dulu. Nah, jadi mungkin ini bisa kita lakukan. Jadi kita diskusi di keluarga, siapa yang mau mengqadha puasa kakak, puasa adik, atau puasa mama. Tapi jika misalnya tidak ada yang melakukan, maka bisa melakukan dengan membayar fidyah. Lalu memperbanyak dengan mungkin harta-harta yang dia tinggalkan, maka kita keluarkan untuk infaknya. Makanya orang yang meninggal dunia itu adalah kita lunasi hutang-hutangnya. Salah satu hutangnya itu adalah hutang kepada Allah. Jangan kita pikir hutang kepada manusia. Seperti misalnya dia meninggalkan sepetak sawah yang sangat luas dan uang itu bisa seharga untuk haji. Maka kita hajikan dulu, baru kita bagi harta warisan. Ini bukan menjadi kita katakan kewajiban, dia hutang. Makanya harta warisan kan setiap orang sudah meninggal sudah menjadi milik kita yang ditinggalkan. Tapi mau kita katakan rasa sayang kita, ya rasa sayang kita kepada ahli bait, ahli kita bilang saudara kita tadi, bahwa ketika dia meninggalkan harta, tapi dia masih meninggalkan hutang, maka rasa sayang kita bereskan dulu hutang-hutangnya, baru kita bagi harta warisannya, mungkin seperti itu. Jadi ahli warisnya boleh mengqadha puasanya, atau cara kedua dengan membayar fidyahnya. Makanya kita bagi yang hidup menjadi kesempatan jangan bebankan hidup kita kepada orang. Ya, jadi kalau kita tahu qadha puasa kita ini 7 hari, maka setelah 1 Syawal, maka kita langsung mengqadha puasa. Setelah itu kalau ada sempat lagi, baru kita ambil puasa Syawal. Jangan puasa Syawal dulu. Karena apa? Khawatir kita nyawa kita tadi. Karena yang wajib sama yang sunnah utama yang wajib. Walaupun hukumnya tetap boleh. Tapi maslahatnya tetap diambil yang utama. Apa yang utama? Bayar yang wajib, baru yang sunnah. Mungkin itu. Cepat. Ntar saya cek dulu. Oke. Sepertinya sudah selesai. Sudah, nggak ada lagi pertanyaan. Yes. Boleh dikasih nomor telepon? Boleh. Oke. Baik Bapak dan Ibu serta seluruh peserta yang masih setia hadir. Tadi 80 tinggal 69 orang.
sudah mendapatkan banyak sekali ilmu qalbu untuk kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan ini, sehingga iman kita terus-menerus akan meningkat. Lalu tadi Ustazah mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, berarti menunjukkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga diajak dengan menghidupkan siang Ramadan dengan infak, iftar, baca Quran, apalagi berbuat baik, istighfar, ya. Kemudian pada malam hari kita diingatkan untuk qiyamul lail, baca Quran juga lebih lagi ditingkatkan, juga pada 10 malam terakhir iktikaf di masjid. Kemudian kita diingatkan tadi bahwa orang yang sukses adalah orang yang mampu mengendalikan kalbunya, sehingga dia akan tunduk dan patuh dengan memiliki perisai yang kuat pada dirinya. Kata kunci tadi pada saat bulan Ramadan, Ustazah mengatakan berbagilah kita lebih banyak lagi, karena pahalanya beratus-ratus, berlipat-lipat, gitu ya, berlipat-lipat. Kepada siapa kita akan berbagi? Salah satunya tadi Ustazah katakan kepada fi sabilillah, orang yang sedang menimba ilmu pengetahuan. Kemudian hal-hal lain sudah banyak sekali yang dikupas oleh Ustazah, mudah-mudahan semua sudah tercatat dalam kalbu kita, sehingga kita menjadi orang-orang ahli surga selepas dari bulan Ramadan ini. Taubat di bulan Ramadan sangat baik. Karena Ustazah juga sesaat lagi akan kembali dengan kegiatan rutinitas beliau, maka jika ada di antara kita masih ingin bertanya dan berdiskusi, mungkin belum sempat tadi, dan juga dalam perjalanan menuju ke Takengon dan Benar Meriah, juga yang sedang kembali tidak sempat mengikuti secara langsung, Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian bisa melihat di YouTube kita. Nanti akan di-share di YouTube, ya. Jadi kita masih tidak ketinggalan informasi. Ya. Ada komentar? Jadi saya ada mengajukan pertanyaan di chat, tapi nggak sempat terbacakan, pokoknya saya nggak dengar gitu. Masya Allah. Bagaimana Ustazah? Siapa ini coba? Bu Atus. Bu Atus sudah saya baca Ibu. Oh iya, saya lagi ini lo sinyal tadi ya, lo bet. Oke. Sudah udah. Oke, siap. Tidak sempat dengar, sudah dijawab, sudah saya baca, sudah dijawab. Baiklah, makasih. Dan baik Bu Atus, luar biasa Bu Atus. Assalamualaikum. Nanti juga bisa dilihat kembali di YouTube. Tadi saya katakan bahwa kita masih diberi kesempatan menonton di YouTube, sehingga semua kita terpapar dengan ilmu kalbu yang disampaikan oleh Ustazah. Dan satu lagi yang penting, bagi kita yang ingin menghubungi beliau, silakan mencatat nomor teleponnya. Boleh dibagi, kata Ustazah. 08 12 69 10 0951. Saya ulang ya. Saya ulang kembali untuk lebih mudah dicatat kembali. 08 12 6 9 10 0951. Kalau nanti pun tidak tercatat, boleh hubungi saya. Pasti saya akan memberikan nomor telepon. Oke, langsung dituliskan ya. Dan dibantu oleh Adinda Tama yang luar biasa. Baik Ustazah, demikianlah hari ini kita sudah berjumpa bersama dengan keluarga besar Poltekkes Aceh. Mudah-mudahan kami semua mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Banyak hal yang kami dapatkan sehingga kami bisa memperbaiki diri kami menjadi lebih baik lagi. Ustazah juga mendapatkan pahala yang berlimpah. Sudah menjelaskan kepada kami ilmu-ilmu yang kami butuhkan untuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Atas nama seluruh keluarga besar, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf jika ada pelayanan kami dan komunikasi yang masih belum sempurna. Kami minta izin, mohon dimaafkan, dan mari kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh hati yang gembira. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.